tuh. Pas gua keluar, oh ada tikus di kamar Rian. Mana? Gua cari kan, akhirnya pakai tongkat tuh gua cari-cari, laptop gua tutup, nggak ada. Tadi bayangan dari mana? Gua bilang, ternyata bayangan ini kan gua apa? Mospet gua anjing ngegantung. Kabar dua haters gua. Jelas akan langsung kita hina aja, Ting. Yoi. Apa sih sumpah? Sumpah. Apa, Ting? Sangean. Yoi. Dia yang tuh udah diwakilkan. Tuh diwakilkan. Karakter Baru update deh. tinggal di dunia yang kasarnya udah tukang coli nih. Terus lu pindah ke isekai, makin sangean. Nah, nih, kalau sudut Update-nya pandang gua, Rudesi itu cuman kayak dia pindah ke isekai dikasih privilege Nah, ganteng. itu. Udah gitu doang. Cuman gitu doang. Itu. Mari kita update kehidupan. Ini ngomong-ngomong soal temen lu punya ini nggak? Upgrade kehidupan nggak? Nggak ada. Aduh. Update. Kita update kehidupan. Lu seminggu terakhir ngapain aja? Hah? Seminggu terakhir. Nggak apa-apa. Nggak punya kerjaan anjing. Ada kerjaan ada anjing. Emang pengangguran ngentot. Kata gua mah anjing. Gitu-gitu doang anjing. Ya, Kerjaan di PC, nggak ada kerjaan di PC doang. Nggak ada yang wah gitu kayak lu. Oh. Apa gitu. Ya nggak wah sih. Ya apa, sebutin aja. Nggak begadang. Kasih. Klasik banget anjing. Jujur, Upgrade dari begadang jadi tidak begadang. jujur gue nyesel nanya. Tadi aja gue bilang udah nggak usah deh gitu. Mau yang lebih islami, dan sholat jadi tidak sholat. Boleh upgrade. Udah upgrade gak? Dat Upgrade. 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 Sebulan terakhir deh upgrade lu apaan aja? Sebulan terakhir upgrade. Sekarang upgrade. Ya itu salah satunya. Sholat. Tidak begadang. Anjay. Sholat Iya. berusaha 5 waktu. Anjay. Terus Apa ya? Yang penting lebih biasa baik. cuman 2. Subuh dan maghrib. subuh juga karena Itu begadang. begadang. Yoi, sebelum tidur. Iya. Daripada gue begadang langsung tidur. Boleh, lebih boleh. bangsat. Boleh. Ya udah itu doang paling. Apalagi nih. Kerjaan di PC doang bang. Gue Upgrade lu dalam 1 bulan ini. paling mempelajari teknik-teknik menggunakan AI sih. Kayak kepo aja. Buat lanjangin orang. Tuh yang hari kesana siapa? Tahu gua. Tuh, siapa? Kan gua nggak ngomong ya. Jangan beri dia AI. Gua nggak Mesum. AI di tangan dia kotor. anjing enggak bangsat. Enggak ya intinya enggak itu kalau gua terus terang aja. Kalau itu kalimat yang dibuang jauh-jauh lah ya. Enggak boleh tuh, enggak boleh. Udah tahu. Udah ada pelanggaran Kita udah sih, tahu, nggak kita udah tahu. Iya udah. Ini udah rahasia umum kok. Udah rahasia umum. Enggak, gue lebih ke arah kepo aja. Kalau apa, gue ngeliat orang-orang kan banyak yang bikin video-video branding itu pakai AI kan. Nah, Terus juga gue coba tanya-tanya ChatGPT kan, cara buat kayak gitu ternyata mesti harus ada PC. Purely lewat HP ternyata nggak bisa. Atau mungkin memang dari ponsel masih belum nggak selengkap di PC. Dan Tahu. itulah karena itu harga RAM naik. iya karena itu harga RAM naik. Bangsat. Gua jual RAM deh. DDR5 nih, DDR4 32 giga kali 2. Wah, yang boleh mau bayarin open bid dah. Gua mulai dari harga 1 juta, ayo. Anjing. Open bid. Kalau mau beli langsung gua open di 15. enggak lah. Di Banyak kan lompatnya anjing. kebanyakan terlalu jauh. Di 4 juta lah. Lah emang 10 juta anjir sekarang. RAM. DDR5. DDR5. Kan gua DDR4. Iya. Ya 4 jutaan lah kalau mau 64 ya. 32 kali 2, oke. Open bid. Terserah tuh, pokoknya open bid dari 1 juta per bid cepet. Anjing. Kalau mau bayarin langsung cash 4 juta boleh. Bangsat jadi lelang ngentot. Kenapa jadi promosi RAM? PC gua nggak kerakit-rakit habisnya. Bosen gua nungguin ngeliat masuk kamar ngeliat dus RAM lagi anjing. Tapi memang impact-nya segitu itu ya? Iya. Iya. Ya karena memang demand-nya naik parah kan? Iya, demand RAM Iya. tuh naik parah. Parah banget naik. Ya, karena AI apalagi. Anjing kan ya butuh member. Ada tuh orang yang bikin AI asisten pribadi pakai karakter bener-bener karakter anime. Wah. Iya. Jadi bener ada itu
Wah, itu yang makan ramnya modelan parah yang kayak sorry yang Kayak inilah, yang kayak kayak apa? di TV-TV yang lu bisa lihat logo dia bukan kayak sih? ini Iron Man. Oh, Iron Man banget. jalan. Iya, asisten. Kalau Enggak, kalau benar-benar sama. kalau yang misalkan desktop nih, anggaplah waktu itu gua sempat ngeliat di VT orang dia ngebuat desainnya Kasumi, tahu kan Kasumi Iya, banget? tahu yang kata, udah pulang. Iya kayak gitu. Oke, gitu maksudnya. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi dia jatuhnya personal asisten pribadi. Bener-bener. PA. Bener-bener nyambung diajakin ngomong. Iya. Itu kan makan RAM gede banget itu. Gitu dia. Iya Makanya kan harga dia RAM jatuhnya kan nyimpen ini kan. Ya memori. Otak. Iya. Oke gede. Tapi pengen bikin gua. Bikin lah kalau RAM lu kuat. RAM lu aja cuma 8 GB. Itu dia, Bro. Mau bikin kayak gitu. Recommended RAM. Kenapa? Kalau buat jadi satu software asisten 128 minimal. Sumpah itu gede banget. Beneran gede banget. Iyalah. 128. Minimal. Kalau lu mau bikin kayak gitu, Berarti 128 jatuhnya lu minimal. beda PC dong. Ya, enggak lah. Enggak lah. PC. PC kan paling untuk 4 slot kan? 4 Iya. slot, satu slotnya berarti berapa? 16 apa 32? 32 bisa, 4 32. bisa. 64 ada. Oh, sekarang 64 ada ya? Ada. Gua tahu terakhir cuma 32. 64 64 128 kalau yang 2 slot. Bisa. Malah sekarang udah ada yang 128 bisa langsung Satu RAM biji. 128 ada gak ya? Enggak ada lah, baru Enggak ada ya, nggak sih? 64 ya. Belum nih. 64. Berarti lu minimal 128 64. Buset. Itu minimal banget, paling minimal. Itu belum Ngelek bergerak. lah, ngelek. Enggak dulu dah. Ngelek. Enggak dulu dah. Lagian juga Itu kayak minimum itu kalau di Lagian game-game juga minimum. Requirement minimum. Enggak, lagian juga percuma RAM lu doang gede kalau CPU-nya sampah. Iya, Pak, itu mah Kan iya. efeknya. Iya. Efeknya. Iya kan semuanya intinya satu Iya, kesatuan. iya, efeknya Enggak paling cuma pasta RAM cepet kering. doang. Enggak anjir, bukan salah pasta cepet kering. Bangsat kok kayak gitu. Komputer kan CPU juga butuh anjing. Iya. Makin bagus ya. Ya minimal itu 7 Gen 12 Gen 14 lah. Iya lu harus kayak gitu. Minimal Ryzen 9 lah. Emang harus superior banget sih anjing. Emang harus superior kalau mau bikin kayak gitu. Oke, RAM lu bisa 128 GB. CPU lu Pentium 4. Gak bisa lah goblok. Enggak bisa anjing, enggak masuk bangsat. Naik kontol. Iya kan, Motherboardnya jangan angkat anjing. Istilahnya. Lagi itu bottleneck. Pentium 4 lu kasih 128 gak bisa jelas. Ya udah jangan Pentium 4. Motherboardnya meninggal Nih, anjing. lu pakai prosesor gua lo. Ryzen 5. Ryzen 3 3200 RAM-nya 128 baru logis. i3 Gen 10 misalkan. Ya itu lebih logis. Walaupun agak kasarnya maksa enggak sih? Anjing. Ngentot Pentium. Komputer tahun 2008 anjing. Pala lu 2008 nya udah Core 2 anjing. Iya. Itu mah Pentium 90-an itu. 90-an anjing. Pentium 4 anjing. 90-an itu Pentium 4. Pentium 4 ngetot. RAM masih game-game masih 64 bit 16 bit Iya. anjing. Game baru CS doang itu anjing. Iya, Gua inget game-game banget, 16 bit anjing, game-game 32 bit anjing. Ada. CS Nah, udah kalau wah banget itu. lu Dapat SP. Itu bukan upgrade, downgrade itu anjing. Berarti apa yang terjadi gak sih? Itu Iya, itu kan downgrade. terjadi. iya yang terjadi. Itu kan terjadi. Tapi jangan kan konteksnya kan upgrade anjing. Iya. Upgrade kehidupan gue bisa beliin ma gua kulkas. Itu kewajiban anjing. Kan upgrade, Bro. Itu kewajiban anjing. Walaupun belum lunas. Beliin ma gua kulkas Enggak ada. Iya. Oh, Wah, enggak enggak tahu. ada yang megang. Enggak ada yang megang soalnya. Iya dah. Enggak apa kalau teh. Beli kulkas. Dah, apa lagi? Terus apa lagi ya? Udah sih itu doang gua upgrade gua. Per bulan per 30 hari ya. Iya beliin kulkas doang emak gua. Sama bayarin kontrakan itu mah tiap bulan anjing. Itu Sepertinya itu tidak ada upgrade sama bukan, sekali. itu bukan upgrade, itu keluh kesah anjing. Iya itu lebih ke keluh kesah sih kalau itu mah. Itu keluh kesah anjir. Nggak ada lagi gue itu doang upgrade gue. Beliin ma gue kulkas terus dia seneng nangis udah itu doang. Soalnya gue beliinnya tanpa ngomong-ngomong. Presento. Surprise, presento. Padahal bukan ulang tahunnya dia. Ya udah itu Siapa doang. yang belum? Alip Kali belum. belum. Gimana ya? Apa lip lu ngabret lip? Naik ke Glory.
Oh, Waduh. gue pikir harganya naik Biasa, dari biasa. gua pikir harganya naik dari 500 ke Udah 1000. goblok, anjing. Beda bahasan tuh. Udah, saya tolong. Itu sebelumnya enggak udah gak ada yang tahu tuh, gua udah diem aja tuh, anjing. Udah beda diem. bahasan tuh kali itu tuh dia tuh. Kayaknya udah beda bahasan tuh kali itu. Set. Ya kali aja upgrade gitu kan. Ada kemungkinan bulan ini, tapi belum ya Belum 30 terjadi. hari belum ke 30 hari terakhir. Tapi kalau 30 hari terakhir ini gua kebeli kasur. Kasur gua sebelumnya jadi sarang tikus. Bawahnya. Jadi Iya. dipakai spring bed. Ah. Bolongnya bolong. Iya anjing. Jadi sumpah. sarang tikus. Gua tidur. Itu jackpot dong pastinya diangkat anjing. Anjing. Bisa lu tidur begitu ya? Nah, ini Enggak kan kolongnya. kasurnya bolong. Enggak, Kasurnya bolong. Jadi ke spring bed. Bawah, di yang ada bawah, di peper. bawahnya yang ada pepernya. Jadi dia masuk Iya, masuk itu. ke dalam ya. Iya, anjir, gua Jadi Nah, setiap tidur itu tuh dia. pasti ada pergerakan dari peper. nggak bisa anjing kalau kayak gitu. Itu udah berasa ghost touch gak sih anjing? Iyalah. Nah, itu dia tuh makanya anjing gak nyaman banget. Udah tidur. Kruk. Apa ngentot kruk. Ah, kontol gua gerbak aja kasur gua. Keluar dia anjing. Tapi ya namanya anjing gua. Tempat-tempat sempit Namanya ya, gitu. tikus bukan namanya anjing. Ya udahlah. Ya tikus lah itu ya. Ya udah intinya gua alhamdulillah Ekstrim kebeli banget kasur itu. Ada tikus, Cok. Rupanya beranak lagi dalam situ. Iya, Kayaknya iya, chance-nya mungkin. ada, Chance-nya chance-nya gede. ada, Gede. chance-nya ada. Makanya gue kalau ada tikus ya, gue lagi tuh, gue sempet pas malam apa ya, malam pokoknya yang malam Sabtu apa malam Jumat gitu, gue lupa. Jadi gue lagi nonton film di laptop, terus lampu gue matiin kan, tiba-tiba kayak gue dengar suara pergerakan di kamar gue nih, wah kaget gue, gue senterin dong, gue lihat di belakang laptop gue kayak ada tikus, kayak ada buntut tikus. Wah, gue keluar tuh, gue kan kalau ada gue sama tikus kan takut banget ya. Gue senterin, gue takut banget, gue keluar, gue nyalain lampu, gue keluar tuh. Pas gue keluar, ada tikus di kamar Rian, mana? Gue cari kan, akhirnya pakai tongkat tuh gue cari-cari, laptop gue tutup, nggak ada. Tadi bayangan dari mana? Gue bilang, ternyata bayangan ini kan gue apa? Mospet gue anjing, ngegantung. Panik banget gue kalau udah sama tikus panik banget demi Allah. Ada Ya, kejadian sama, lah ya, gua- ada kejadian. Enggak, gue nggak tahu kenapa, tapi emang sama tikus tuh gue takut banget. Gak tahu kenapa gue. Kalau gue tikus lebih ke geli sih anjir. Gue nggak geli, takut, real takut gue. Gue mendingan kamar gue masuk harimau, gue berantem aja sama harimau gue. Daripada masuk tikus, sumpah ada demi Alek gue. Daripada kamar gue masuk Ke tikus tikus. emang ngeselin sih dia, kalau diserang dia malah nyamperin anjing. Iya, Malah mau manjat anjing, selimut. gue pernah kejadian nih, gue anjing gue itu teriak gue, udah teriak, gue lagi telanjang di kamar mandi, gue mau berak, gue udah lepas celana nih, gue mau berak, gue udah lepas celana, seret, lepas celana tuh, tiba-tiba ada tikus, jatuh sini gue, gue buka kamar mandi, deg-degan anjing, head rate gue kayak lari, Itu tai yang tadi gini, wup, naik lagi. anjing jongkok baru lepas celana ting. Baru lepas. Gue nggak tahu itu tikus dari mana tiba-tiba loncat ke sini gue panik dia jatuh, gue keluar buka pintu udah gue kunci lagi gue saking paniknya susah Jadi buka berak pintu. Kagak. Hilang mulus gue gara-gara takut. Dan posisinya gue di luar ya, ada adik gue cewek, ada om gue, ada nenek gue telanjang, nggak pakai celana, saking takutnya tuh. Gila, sama tikus tuh gue sumpah panik banget gue sama tikus. Kalau sama kecoa gimana sama kecoa? Gue tangkep. Oh, Nggak ada takutnya kecoa gue. dia takut. Ya, Kalau gue Pokoknya serangga gue nggak ada takutnya. kalau gue lebih kayak yang gitu-gitu tuh bukan takut ya, lebih ke geli anjing, geli doang, geli. ya. Takut mah enggak, kalau kayak misalnya nih, ya gue geli nih sama tikus nih. Kalau buat pengen ngebunuhnya mah nggak takut gue kejar gitu. Cuman kalau gelinya itu anjing, kayak gue ngebunuh kecoa nih, misalkan kecoa udah mati ya. Pengen megang mau buangnya geli tuh. Merinding anjing. Kalau Nah, gue itu kalau gue nggak geli, takut, real takut anjir. Takut banget gue. Tikus juga gitu kan, tikus udah matiin. Pengen buang mayatnya itu geli anjing. Ah, Banget. Cupu lu. Temen gue Noeka, Kenapa? diangkat tikus. Santai Masih dia hidup. mah. masih. Anjing. Ah, gue juga pernah. Anjing Bangga. Geli gue sama tikus. Santai dia mah pada sama tikus santai. Gue juga Gue mah kabur, ngeliat aja gue kabur. Gue kan lu tahu rumah gue kan, gang kan. Gue berpasangan tikus, balik lagi gue ke rumah bawah gue. Nggak bohong gue, nggak berani pulang gue. Anjing. Takut banget gue sama tikus takut banget sumpah. Mendingan lawan kobra, harimau di rumah gue. Ayo gas dah. Gue skip sih. Nah, kalau kobra baru gua, takut. gua skip sih kalau reptil jujur aja gue skip dibilang geli. Iya,
takut juga kayak iya. Hmm. Ngerti apa dalam konteksnya takut tuh kayak bukan masalah soal digigit atau dililitnya ya. Memang dari teksturnya aja kayak udah bikin gua Ya, kayak itu mah takut. jatuh geli. Nah. Itu mah geli. Geli. Takut Tapi itu. tau gecko reptil nggak? Ah, Reptil. itu gua juga takut. 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 Gecko. Ya Kan bukan Pani- lucu itu. Pani kan punya gecko. Gue digini nih, gue keringet dingin anjing. Kalau gue Enggak, kalau gua gecko kagak. Kalau Kalau gua- cicak baru geli gua. Gue gue keringet semua dingin. ada. kalau gue Ada hewan anjing gua. kalau gue jatuh hewan pengerat, kalau dia kan reptil, gue hewan pengerat, semua gue takut. Maksudnya pengerat. Tikus, Tikus, marmut, hamster. marmut, Pokoknya kapibara, hewan tendus. kapibara yang imut katanya lucu. Gue mah takut najis. Kalau gue lebih ke arah reptil. Gue ini. Sugar glider, tupai. Tapi anehnya dulu waktu gua kecil ya, waktu sekolah. Gua punya beli yang di abang-abang tuh yang reptil yang kadal tuh. Oh, Gua kadal. berani megang ya, tapi kalau sekarang Lu nggak tahu, ini cerita gue bertiga, gue Sadam Tatang. Oh. Ini berdua kan sekbat bocah, ngapain nyari kadal? Gue sendiri takut anjing. di ini biasanya nangkep di Cipjay. Di BKT anjing. Dari kadal. Anjir, tangkep aja. Bocah aja, gue masih bocah ya, bocah-bocah pada beli kadal-kadal abang-abangan. Gue satu-satunya orang yang megang kadal. Ini kan dikasih tali kan, gue megang ujung tali ya begini kan. Gue megang ujung talinya. Kalau gua kadal berani megang dulu. Gua Tapi lu megang. ada story-nya kan kenapa lu takut itu tadi? Nggak tahu, tiba-tiba memang apa namanya timbul rasa takutnya. Kalau gua antusias aja. nggak tahu kalau sama hewan pengerat gue nggak tahu kenapa. Tapi emang jijik aja. Nah kalau yang trauma gue ada monyet, Dia tarik lu. ya? cakar. Oh, kalau cakar. Tapi Jadi dulu ini tempat kita syuting dulu, makanya disebut kebon atau kebon tuh dulu. Ini tempatnya dulu sebutannya kebon. Dan lapangannya itu namanya lapangan monyet. Ya tau lah. Tahu kan ada alasannya Ya, kan? tahu lah. Ada Ya, monyet. Jadi ini yang punya rumah ini dulu tuh dia melihara monyet. Ya tapi kayak di sini dulu emang ada monyet. Iya, Gua dulu lewat sini iya, dulu, di anjing. atas ini. Iya, ditaruh di sini anjing. Di atas sini. Iya. Nah, itu ada monyet. Monyetnya sempet lepas. Gue diserang lagi main. Gue kan melindungi teman-teman gue paling tua. Soalnya kan di dalam pergaulan gue lagi itu gue paling tua 3 tahun lah istilahnya. abang-abang. Abang-abangan lah. Nah, gue melindungi teman-teman gue yang kecil. Udah kabur. Pembattle, bro. Pembattle. Orang ini kan manusia battle. Gue battlein monyet. Pas gue udah mau kabur, jatuh kecakar kaki gue. Kecakar monyet. Nah, akhirnya gue trauma tuh sama monyet sampai sekarang. Jadi setiap ada topeng monyet, gue kabur. Ada. Sebenarnya kalau untuk backstory gue takut sama hewan ya, sebenarnya ada tapi nggak buat jadi gue merasa takut. Jadi ceritanya gue tidur di rumah tangga gue masih dekat rumah, tidur lah posisinya memang rumahnya dia kayak dapur terus kamar tidur. Jadi satu space. Gue tidur kan emang karena gue biasa main di situ, gue tidur tuh. Gue yang namanya orang lagi tidur kan nyantai-nyantai kan, tiba-tiba kok kayak jempol gue kok kayak ada yang gigitin Oh, gitu gitu, kan. gitu. Iya. Jempol gue kok ada yang gigitin, gue refleks gini kan. Buk, bilang apaan tuh? Tiba-tiba ada suara tikus gitu kan. Anjing jadi gue gigit tikus. Feeling gue dari awal gini gue pikir, wah rabies kan nih gue nih anjing. Gitu kan, tapi jadi kayak malah justru kayak gue bukannya takut atau trauma, lebih karena berani sih. Kayak misalkan tikus nih di rumah, orang rumah yang pertama yang bisa berani buang tikus cuman gue. Modelannya adek gue yang pajar bontot. Rian kalau lihat tikus takut. Dan lu kalau ada tikus Sama ini udah gua. langsung lu tangkap gitu deh. Iya sebenarnya nggak ditangkap sih, tapi lebih ke arah Kadang ditangkap dimakan. nggak ditangkap juga, ting. Maksud gue Buat kayak cemilan. lu berani buat fight lah, walaupun pakai benda ya. Kalau untuk megang kayak dia masih hidup ya, Iya. siapa juga Lah lu di yang ada ya gigit. lu di Iya. Jadi lebih karena gue berani fight aja. Dia pakai inian, Sarung Bro. tangan doang. Ya modal sarung tangan doang anjing tetep aja kan digigit. Enggak itu Sarung tangan. enggak kasusnya kalau yang di gitu itu tikusnya udah sekarat aja. Oh, kalau Udah sekarat. kalau misalkan lu bener fight dia masih strongnya ya, gue jujur aja nggak berani kalau untuk langsung. Tapi kalau Sekarat itu. kayak misalkan buat fight pakai benda, gue masih berani. Gua fight pakai benda gue takut anjir. Iya. Demi Alek. Satu-satunya pernah gue bunuh curut. Itu pun dia lagi udah mabok gitu kayaknya. Curut mah nggak bisa ngeliat anjing. Iya, itu pun dia kayak udah mabok, udah nggak jelas jalannya. Jadi ada di kamar gua. Itu juga jadi mati, gue sapu dari jauh. Terus gue minta tolong om gue, om curut buangin. Soalnya ada satu momen juga, kayak gue udah pernah cerita juga ke lu, Ting. Yang gue waktu masih dulu main GS sama lu kan ya. Ada curut nih, gue di sini. Ini tikus di sini. Main pelotot-pelototan anjing. Yang gue cerita ke lu kan, gue main pelotot-pelototan, gue bilang, lu ngapain anjing, cabut atau lu jalan cabut. Tapi balik lagi. Lah,
ngajakin berantem. Akhirnya ujung-ujungnya gue bawa sapu kan, gue berubah tuh tikus anjing. Mati. Jago. Kalian Kalian dua orang manusia ini berani sama tikus. Gue salut. Gue ya kayak sama kayak story-nya kayak ini. Kok gue bener-bener anjing nih. Gue tidur, selimutan. Tau gak? Tikusnya masuk ke selimut gue anjing. Sampai sini. Sumpah sampai sini. Anjing itu geli banget. Kalau ada sih lu GG anjing. Masih bisa bertahan. Nah itu dia nih makanya. Gue bangun. Set, ada yang ngeliat. Gue langsung bangun. Sumpah gue gituin anjing. Gila. Gue Terus dia gituin. gimana tikusnya? Mati. Enggak kabur kayak Rasa boyongan sih boyongan. Iya. Puyeng doang, puyeng karena Iya, kelempar. cabut. Sumpah. Anjing, Gua gara-gara kalau udah gitu mati di tempat gua. Enggak bohong. Gua gak akan bisa teriak, gua gak akan bisa bergerak. Demi Allah udah. Kalau gua di posisi itu gua gak akan bisa teriak, gua gak akan bisa bergerak, mati gua. Kalau mungkin kalau di posisi Rian mungkin gue kalau ketemu reptil gecko aja gue di sini keringet dingin anjing. Kalau gua hewan pengerat. Kayak lagi tuh dulu om gua pernah melihara sugar glider. Kan sugar glider kan kayak hamster Iya, kan iya, tipenya iya. kan yang bisa terbang Indus-indus. itu kan, indus-indus kan. Itu gua disuruh ngerawat dia. Gua diemin sampai mati. Om gua kan pindah ke kosan tuh. Nah, gua suruh ngerawat, suruh iniin. Gua diemin sampai mati satu. Kan melihara tadi satu, terus dikawinin. Ada bininya, akhirnya jadi 2, terus jadi 4. Nah, satu mati, gua diemin anjing, kagak gua kasih makan sama sekali. Bodoh amat. Nggak peduli gua, mati lu. Takut banget gua sama pengerat pokoknya semua hewan pengerat gua takut. Nah kalau lu ting fear-nya apa? Kalau untuk hewan. Gue belum. Oh lu lah. Gue tapi kan kalau sama tikus gue berani ya, tapi ada nih satu nih gara-gara trauma masa kecil ya. Kan gue dulu di rumahnya di kampung lah. Ada sawah kan. Nah, hewan sawah itu Kodok. Bah, itu dia. Wah, Kodok gua sampai sekarang. Kalau kodok gua Kodok enggak. ngeri dikencingin doang anjing. Oh, ini karena kasus kencingin kena mata buta. Iya, Gua kayak mah enggak gitu. takut. Enggak, Kalau Itu kodok. lebih tepatnya ini enggak sih? Apa namanya? Enggak, emang kencingin kodok panas. Nah, itu mungkin karena itu kayak Tapi kayak mata lu kena kencing gua juga buta deh. Cobain kali Sarah. Panas kencing gua juga kayaknya. Pokoknya karena dengar Mendaki, kalau anjing. karena dengar kalau kencing kodok ada ini kan kayak Yap. bikin apa gitu kan. Bikin buta. Pokoknya ada kasusnya gue main sawah, nyebur, ada kodok ke muka gua, Aduh anjing. ke muka gua. Terus Ya, lah, itu udah, anjing. anjing langsung dari trauma gue sama kodok gue udah gak berani anjing sampai sekarang. Real. Tapi masuknya ke Kodok. reptil kan? enggak Enggak sih? amfibi. Enggak, bukan reptil deh. Enggak reptil lah. Ya pokoknya itu kayak geli-geli aja ini. Kalau gue lebih ke arah geli, takut sih enggak, tapi cuma lebih ke arah geli aja. Takut Gua berani gua. Gua kalau kodok jujur Geli berani. ya geli. Gua pernah Takut sama gua kan geli. Dulu waktu kecil kalau hujan kan kadang ada kodok di daerah rumah gua ya. Gua tangkepin. Gua pelihara sampai mati. Anjing. Coba. Dipelihara kodok. Coba gue gak mau anjing, gue gak mau. Gua pelihara. Kan gua ada akuarium nggak kepake. Itu ada kali 15 kodok. Tapi talonya gue, kalau misalkan ke soal kodok, gue pernah melihara kecebong anjing. Sampai kecebongnya nunggu kaki. Sampai ujung-ujungnya tuh kecebong dibuang mak gue anjing. Mau dikit lagi jadi kodok. Iya, lagi jadi kodok. Kayak yang namanya kecil tuh gue nggak tahu ya, kalau emang kan transformasi Pakainya kayak ikan gitu kan. gepi. Iya. Soalnya memang bentukannya kan kayak apa? Ikan gepi. Heeh. Tapi ikan gepi nggak segede gitu. Kodok tuh bertelur apa? Bertelur. Iya. Telurnya warna apa? Ingat gue. Macam-macam, telur macam-macam. Nggak tahu gua Kalau ada gue juga sering kan ngeliat di sawah itu tuh ada telur yang warnanya pink atau merah. Iya, macam-macam tergantung. Ya, pokoknya tergantung jenis spesies kodok sih. ya, Ya tergantung jenis pokoknya kodok ya. nggak tahu apa itu, pokoknya gue hancurin aja. Gue tau itu telur kodok. Kalau sama belut gimana? Belut Aman. aman, belut aman. Mungkin dia takut belut kan Gimana reptil. belut? Kang ikan. Enggak takut berarti. Nggak Belut kan belut. reptil. Nggak tahu. Berarti mulai besok harus takut. Soalnya udah tahu belut reptil. Tapi gue nggak boleh nyangin sih. Ayo. Tahu doang Ya anjing. udah. Pernah ada yang pesan nih. Ceritanya ada yang pesan belut. Ya udah pesan aja, gue nggak tahu kan. Disuruh siangin, bu mohon maaf, saya nggak bisa nyangin, saya nggak tahu cara nyangin. Gampang kan? Gue suruh siangin yang tukang ikan lain, bang, kita tolong. Apaan? Siangin belut. Belut gua enggak ada takut-takutnya. Kan dari kecil kita lomba ngambil belut. Iya. Nggak mungkin takut lah. Iya. Kali ada yang takut. Mungkin Enggak. Kalau mungkin geli, geli. ya. Nah, iya geli. Kalau takut enggak kayaknya. Soalnya belut kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain deh. Iya. Mungkin orang yang nggak Kamu sih? kena Gigit, enggak, tahu. enggak. nih mungkin orang yang takut karena tahu belut listrik.
Nah iya mungkin. Kalau Karena tahu blood blood listrik listrik. kita Blood listrik Karena mah tahu. jarang Kejauhan. anjing. Iya, mungkin mereka taunya blood listrik. Gak familiar tahu. tapi kalau untuk belut yang biasa kita lihat Bisa nyengat gitu. itu kayaknya nggak ada mengancam jiwa Iya, deh. enggak ada. Kalau tikus kan masih ada mengancam jiwa untuk menggigit dan mencakar ya. Iya. Reptil juga bisa menggigit, melilit, apalagi Ya bisa Apalah lah, itu, bisa bisa lah. lah. terus apa kodok ada kemungkinan beracun, ya kan? Belut Oh, iya, apa? Iya, nggak Maksud ada gua sih. kalau belut tuh kayak, Paling blood listrik doang. nah bener iya kata dia. makanya kalau belut tuh kayak kita takut akan dia, kenapa, ya kan? Kita nggak Nggak ada tahu. Lu Ya gua sama Trauma kayak dia masa hitungannya, kayak nggak ada yang takut, geli doang, lebih ke geli. berarti nggak ada trauma masa kecil sama hewan? Nggak ada sih. Ya, paling kecoa kalau kecoa terbang gitu doang anjir. Kecoa terbang, gua pun Aman, takut aman. kabur. Aman. Kecoa terbang kabur. Cari. Kecoa terbang tuh goblok. Asal lu tahu ya, dia tuh nggak tahu dia tuh mau terbang kemana. Gua Nih, tuh terus juga dia- trauma Terus juga nama dia tuh bukan kecoa, anjing monyet. Udah namanya udah Jadi beda hewan aja. lain. kalau kecoa yang lari di ini mah ya elah gua injek anjing. Tapi emang bukannya takut sih. Jadi aneh aja kalau gue lebih tepatnya lebih ke aneh. Nih terbang mau kemana nih kecoa nih? Lah kan studinya kan emang buat takutin lu doang. Enggak anjir Enggak dong. Jadi Berusuh orang gua kadang lagi di PC nih tiba-tiba plek anjing apa wah langsung gitu gua anjing gue sering, gitu gua, anjing. gue kadang malah lagi tidur ya. Pernah gue lagi tidur. langsung gitu Terus, wah apa nih anjing? Gue kan sama orang lagi tidur, ngentuk. Bah, besoknya pagi lah mati kecoa. enggak anjing. Tapi pernah kejadian tikus begitu. Eh, Tapi tikus kecil, nggak gede. Kalau gue tikus kecil. Jadi juga dia ada kayak kejadian. ada di badan apa di muka, gue juga lupa. Pokoknya gue ambil, gue lempar. Tapi posisi masih tidur. Gue pikir di otak gue kayak kecoa itu. Pas gue pagi bangun, tikus mati. Real tikus mati, jujur. Itu kayak satu-satunya sekalinya gue bunuh tikus tuh. Kayaknya. Kalau curut kan ada tuh yang curut tolol. Iya. Ya emang kerjanya nggak tahu tuh curut, kurang kerjaannya cuma ngendus-ngendus doang. Iya. ya itu ngendus dia nyari jalan anjing kan dia Iya. Dia kan buta. Iya. kan putar gitu-gitu dia ngendus-ngendus buat jalan anjir. Tapi sebenarnya curut tuh lucu tau. Enggak ada lu curut anjing. Ada lu Sumpah, nih gua ada curut tuh kayak tikus yang baru lahir katanya. Enggak. Apa beda spesies, beda spesies. Oh, beda spesies. Curut tuh yang moncongnya panjang. Iya. Oh iya. Beda spesies. Curut tuh yang moncongnya panjang. Kalau tikus baru lahir tuh nying-nying. Ya, Kuning. warna merah. Iya. Masih merah-merah. Sumpah, Ajis. beneran. Gua ada tuh gua pulang ke rumah. Gua baru mau ini lepas baju tuh ganti. Ada suara nyit. Gimana Curut gua itu cari? biasanya. Itu curut Itu biasanya. curut kalau kok, gitu. Enggak, kalau curut bayi. berisik. Oh, bayi tikus. Bayi tikus. Oh. Oh. Berarti bukan Gua liat- nyit-nyit dong. Pokoknya Iya, ya kayak gitu suara bocah berisik. itu pokoknya berisik banget. Gue cari. Lah anjing, pas banget depan ini gua, depan apa tuh? Depan lemari gua. Ada 2. Wah, enak nih. Dimakan. Gak ada anjing. Gua enak. Gua sih Iya, dia ngomongnya enak anjing. Di, saking gua kesel sama tikus. di Cina buat ngilangin asma. Iya, bego. bodoh. Dah Cina Kalau mah tikus apa aja mentah-mentah. kontol. Buat ngilangin asma. Bener. Di Cina. Pokoknya Tapi di Cina tikusnya tikus perawakan kan. Ah, nggak tahu gua. Pokoknya tikus merah baru lahir. Bukan tikus got juga kayak di kita. Ya nggak tahu gua mah I don't know. Pokoknya tikus got no ada Apa? anjing penyakitnya. Tekan play. Mati. Nggak tahu gua. Pokoknya gua taunya itu doang. Ya, Itu pun pokoknya- kalau gua bener. Kalau saya maaf. ya kalau Cina mah apa aja dimakan kan. Iya. Covid tuh anjing. Besar orang Ci. Gue Cina sih. Gimana ya? Gue keturunan Cina tapi muka gue nggak ada Cina-Cinanya. Gimana? Gue mau ngatain juga. Tapi gue nggak boleh rasis. Tapi kok ada berita Covid dihapus dari asal usulnya anjing. Kan COVID ada di kasus Epstein. Iya. Oh, Tahun 2017 lagi kejadian. Tahun 2017 udah direncanakan. direncanain anjir kasus Anjing. Epstein. Udah, nggak usah panjang-panjang. udah. Iya, udah. Tapi lu tau gak Epstein itu di filenya tuh ada 2 orang atau nama ini. Anjing. Udah. Lu udah bilang tadi, Iya, tadi sebelum record. maaf. Oke, kita ke Kita topik. awalnya, Topik. Awalnya tuh upgrade kehidupan kan. Nah. Awalnya kan kenapa jadi bahas tikus, monyet? Kenapa jadi bahas hewan? Lu yang takut tikus anjing. Kenapa jadi bahas hewan-hewan Lu yang bikin trauma. kita trauma? Lu yang Kan tahu kita tikus, harus upgrade anjing. kehidupan. Wah, ngomong-ngomong upgrade, anjay. Bridgingnya kelamaan. Kelamaan. Demi Allah, 30 menit anjir. Iya, bridging 30 menit bangsat lama Nggak banget apa-apa. anjing. Ngomong upgrade, ada nggak karakter anime yang menurut kalian nih upgrade-nya atau build
karakternya apa sih tadi yang lu sebutin? Development. Development karakternya itu bagus. Menurut masing-masing kita aja. Ini mah menurut pendapat kita aja. Ini menurut pendapat. apa konteksnya visual apa gaya hidup? Ya bebas pokoknya. Mungkin Kalau visual mah ini mah tergantung ya studio, studio dong. Kayak misalkan kan Jadi Oh, perkembangan Blitz, karakter ya. gaya hidup berarti dong maksudnya. Kayak kalau gue mulai dari gue deh. boleh. Kalau gue ngambilnya dari MC-nya Koe no Katachi Koe no Koe. Katachi. yang cowoknya. Iya, tahu. Anjing, gue Bentar, nonton tapi kok ingatannya Koe no Katachi kurang. mana ya? Gue kayak ingetannya Oh iya, Hilang deh. Iya, sama, anjir. Isida, iya. iya Isida, tapi gue kayak ingatan Iya, gue tentang nonton dia hilang tapi deh. ingatannya Itu bener Oke. itu bener-bener dari goblok setol-tololnya walaupun emang itu eranya anak kecil ya. Kasus bullying, sorry itu saya ini Oh. bullying juga emang nggak bagus nih. Tahu gue Koe no Katachi. Iya. Baru inget ya Maaf, bego maaf, Eraser. Oh, Koino. Ini Oh. Koe no Katachi. Gue kira yang ini yang kacamata si itu siapa? Bukan. Fuyukai Des Bukan. Bukan, itu mah Mirai Ini itu Mirai. Mufi kan. heeh. Iya, iya. Mirai, kenapa Anjing itu. Mirai? Iya kan nama Itu mah nama karakternya doang Iya. anjing. Iya. Bukan nama anime. Anjing itu movie yang sering buat gue rewatch anjing. sebenarnya Beneran. iya itu bener-bener kayak Bukan apa? Eraser? Bukan Eraser. Bukan Eraser. Bukan. Oh, yang bisu. Yang iya, itu kan gue bilang Koe no Katachi. maaf ya, bukan ini ya, maaf ya. Maaf, Yang ini tapi kan disabilitas. emang hujatan di internet begitu. Izin. Yang CDD budak kan ya kalau nggak salah di awal ya. Bukan Oh, budak, bukan lebih ke arah ibunya. Heeh. Iya. Ibunya, ya. Lebih jadi apa ya? Benar-benar kayak aduh, Ya itulah. gak usah diperjelas. Ya pokoknya ya lo coba. Yang gue suka dari perkembangan karakter itu walaupun memang konteksnya anak-anak kan bercandaan kayak gitu dibilang mungkin masih make sense normal, kita yang melihat orang dewasa kayak ini kan udah keterlaluan. Anggaplah kayak gue kan tinggal di lingkungan sekolah maksudnya ya, yang dekat dari sekolah lah. Ada bocah yang kelakuannya kayak gitu jadi kayak gua harus stop deh bocah ini kayak gitu. Jangan maksud gua lu boleh lah lu bercanda-bercanda tapi jangan sampai lu melakukan hal fisik gitu loh ke temen lu. Ya. Terus dia juga gue suka dari yang kata ini tuh yang pas titik baliknya tuh yang kata momen dia mau bunuh diri. Gua jujur kalau memang kan itu mah mau titik baliknya. Tapi titik balik sebenarnya bukan ada di situ. Kecoa. Waduh anjing. Titik baliknya kalau menurut gua bukan di situ. Tapi pas emaknya nyamperin emaknya si cewek MC ceweknya heroinnya ngebayar duit Bayar buat duit, gantiin alat yang alatnya rusak. Iya. Ya, terus sama lihat maknya berdarah kan. Heeh. Ya. Yang pas yang pas si Isidanya mau ngejual semua barangnya buat ngegantiin duit emaknya sampai emaknya nangis-nangis itu di situ bener. Menurut gua itu titik baliknya di situ. Upgrade individualnya tuh di situ kalau menurut gua. Yang kayak apa tuh? Oh, bukan. Yang dia Yang pas ngejual dia semua ini. koleksi manganya. Pokoknya ya dia tuh yang kata ninggalin duit pas mau bundir itu. Ah, Yang iya, kata, iya. Itu maksud gue itu. Sebenarnya Isida tuh mau bundir karena sebenarnya dia tuh udah nggak kuat gitu loh. Udah ya dia kan dibully juga. Gitu. Dia kan andingnya kan Nah, nih dia tuh jadi ngerasain si Nisimianya ini. Ya, jadi ngerasain Jadi- posisi ini Simia. Nah, itu makanya itu ya tapi tepatnya menurut gua kalau menurut gua ya ini menurut teori yang gua tonton aja ya Isida tuh bunuh dirinya bukan karena balik dibully tapi lebih ke arah Merasa tepat bersalah kalau kata gua mah. Kalau kata gua karena perasaan bersalah. merasa bersalah. Ya, dan emang Teorinya, triggernya juga ada trigger dibulinya juga. Ada, tapi, ada. tapi kalau menurut pribadi Yang gua karena bikin, rasa bersalahnya itu. Iya. Kalau kata gua. soalnya si Isida pas mau sebelum bunuh diri mau ninggalin kenangan manis sama si Nisimianya dulu. Bukan masalah kasusnya dia dibully balik sama si Ueno Katachi. Iya, teman-temannya. Gadis lajang kalau kata emaknya Nishimiya. Gadis lajang, gadis jalang anjing. Goblok. Ya pokoknya menurut gua kayak apa ya? Build karakternya di situ benar-benar bagus banget walaupun memang movie jatuhnya ya. Iya. Oke. Tapi upgrade karakternya dari mulai mungkin di Jepang lagi banyaknya kasus Pembulian. pemburian Tapi akhirnya kalau untuk kasus pembulian mah dari dari dulu banyak deh. dari dulu memang. Iya, tapi emang baru diangkat di Koe no Katachi. Soalnya kan di beberapa anime kayak kalau nonton Another kan itu jatuhnya kasus pembulian anjir. banyak. pembulian lagian juga nggak di Jepang doang. anjing. Iya. Mana ngerti. mah pembulian. Ngerti. Tadi kita nih, Iya. ini contoh kasus nih. Nih, gua nggak mau nyebutin namanya. Tetangga gue. Baru kemarin dia ngomong sama keluarganya dibully. Heeh. Iya. Jadi dia selama ini dari awal masuk dia sekolah, dia kan baru kelas 1 SMP. Dari awal dia masuk sekolah,
sampai sekarang dia ternyata dibully terus sama teman-teman satu kelas ya. Hmm. Gara-gara emang anaknya rada-rada lah. Bisa Oh, dibilang oke. minus lah anak-anaknya. Berkebutuhan Iya, khusus. Enggak, dibilang berkebutuhan enggak, tapi Freak. Enggak freak juga, minus freak. sedikit. Minus 1 lah. Kayak yang karyawan kita keluar. Iya, that's right. Kayak dia. Oke. Kayak dia. Tapi kalau buat apa-apa nyambung aja semua. Emang cuman minus 1 aja, kayak ada satu baut yang hilang gitu di otaknya. Ya kayak masyarakat tuh kayak kurang menerima Nah, perbedaan. itu, iya. Apalagi sumpah gua Apalagi anak sekolah SMP, kan. sumpah. Iya. Ini gua juga pernah ngalamin pas SMP. Teman sebangku gua emang dia kayak orangnya Kurang. ya kurang, terus juga menurut pas gua pas itu ya dia freak. Oh. Nah, Kalau jadi sering banget sama temennya. Terus sama ada guru, sama guru juga. satu guru. Berarti emang gurunya anjing juga, ya kan? Kalau dibilang gitu gurunya kan emang anjing, ya kan? Nah, terus juga anjing gue sebenarnya rada nyesal sih sebenarnya juga Pernah ikutan ya? Enggak. Ya, parah. Pembuli. Anda pembuli. Gue netral goblok. Gue netral anjing. Anda Beneran. pembuli, bro. Parah lu. Beneran gue Menderita di atas penderitaan orang lain lu. Gue netral Berdiri di atas penderitaan orang lain, nih bodoh. gue kayak gue tau kalau dia diituin tapi gue tetap diem gitu. Oh. Itu gue posisinya itu. Akhirnya Penyesalan. dia akhirnya seingat gue kelas 2 Bunuh dia diri. pindah. Jauh Anjing. banget anjing. Pindah karena orang tuanya tahu lah. Gitu. Nah, ini tetangga gue juga akhirnya orang tuanya tahu gara-gara ternyata dia bulinya bukan verbal doang. Oh, pukul juga yang Fisik, verbal. dadanya sakit. Ditahan-tahan sama dia. Nah, sekarang kemarin itu gue lupa beberapa hari yang lalu baru ketahuan. Bosen. Dadanya iya ada luka di dalam. Oh itu parah sih. Masalahnya bukan verbal doang jadinya, maksud gua. Kalau verbal buat gua masih ya Sebenarnya boleh balik lagi lah, ke nggak anaknya masalah lah, lah. balik Iya. Balik lagi anaknya sumpah. Iya. Tapi Kalau verbal kan kayak misalnya verbal lu nggak peduli ya bodo amat ya kan. Cuma bully Balik lah. lagi Tapi balik kan lagi kalau ke kan anak sih. Kalau udah fisik, Kalau udah fisik kan udah Iya, udah beda udah lah. beda cerita nih masalahnya nih. itu penganiayaan. Nah, bukan itu dia. bully lagi anjing. Makanya sebenarnya jatuhnya kemarin tuh gue udah pengen bantuin. Pengen gue samperin tuh bocah-bocah tuh anjing. Gue paling gak terima gue kalau kasus bully kayak gitu gue. Akhirnya ya udah, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, ke psikiater akhirnya. Ya udah gue nggak tahu masalahnya sekarang gimana dah. Pokoknya kan karena tetangga gue doang kan, jadi gue nggak terlalu ngurusin, nggak terlalu itu. Tapi gue emosi aja gitu. Gue Carilah orangnya. Iya, gue paling nggak terima kalau bully itu fisik anjir. Gue paling nggak terima. Kalau verbal gue masih bisa Toleran. nggak toleran Nggak juga toleran sih. juga lah. Masih bisa netral lah. Oh. Kalau Masalahnya itu verbal gue masih bisa disclaimer netral. dulu nih, ini menurut pendapat Rian Iya, ya. ini menurut Soalnya pendapat gua aja. nggak semua orang bisa terima. Iya, soalnya kan kalau verbal juga ceng-cengan kan jatuhnya kan bully ya kan. Ceng-cengan kan juga jatuhnya bully Ah, kan. anjing lu. Nah, itu lu ngatain beneran Itu lu ngatain, bukan Ngentot ceng-cengan. Oh itu bukan. Bukan anjing. Ceng-cengan. Ceng-cengan tuh misalnya kayak ya malu aja ngapain gitu. Iya. Itu kan ceng-cengan, itu kan jatuhnya bully juga kan. Ya bully verbal banyak. entah itu Kalau bully fisik. verbal, kalau bully verbal gue masih bisa netral, tapi kalau udah fisik gue nggak pernah bisa terima. Ya. Demi Allah, gue nggak dulu gue nih SMP gue juga ada temen gitu. Jadi kalau kasusnya teman gua, dia tuh verbal kayaknya sedikit, Tapi tapi dia fisik. benar-benar dikelompokin, nggak ada yang mau. Kelompok sama dia. Itu Iya. namanya verbal masuknya. Iya. Itu Apa ya? Masuknya verbal nggak ditemenin. Oh. Lu Nggak ditemenin. iya. Iya, masuknya verbal kalau itu. Kalau gue kan dari emang orangnya kan dari dulu temenan sama siapa aja ya. Mau orangnya kurang mau enggak juga gue mah temenan aja. Nah, kasus nih sumpah anaknya ada dulu sampai sekarang masih sering main warnet. Di ini nih Davina. Orang belakang namanya Bona. Kok gue sebutin? Ya udah nggak apa-apa. Udah apa-apa. Oh nggak kenal juga kagak. Ya pokoknya itulah namanya. Nah, dia tuh emang rada kurang otaknya. Otak freak enggak, tapi emang rada kurang aja. Aku tahu lagi orangnya. Tahu kan? Ya. Mana? Tahu bang. Lu harusnya tahu. Tar anjing. dulu nih. Ya udah, tar dulu dia mau disebutin Main di warnet namanya. dulu Iya, aja. dulu anak warnet. Anak warnet dia. Cina. Oh, yang badannya agak gemuk. Ya, Oh, tapi emang dia kurang ya? Kurang. ya emang kurang Otaknya goblok. kurang anjir. Gua menerima semua jadi Ya gua, iya, karena kita menerima semua. Gua malah nggak expect kalau yang lu sebutin Bona tadi tuh ternyata orang itu anjing. Lah. Sumpah Iya, beneran. Iya. Pokoknya itulah dia kan rada kurang. Nah di SMP dibully verbal tuh awal-awal tuh, awal-awal masuk. Dia kan dari awal masuk kan tanya Pani tahu dah bully dia gimana dah. Dari awal-awal masuk cuman bully verbal doang. Lama-lama teman-teman gua pada fisik nih. Gua sebagai orang yang nggak demen ngebully fisik tuh
Gue lawan, gue pukulin aja satu-satu. Demi Allah, gue pukulin. Sampai yang pentolannya, gue pukul. Gue ributin, anjir. Gue kagak takut tuh kalau emang gitu. Lu kalau mau ngecengin aja anjing. Gue bilang gitu kan. Gue maki-maki aja sambil gue pukulin. Abis gue tembokin kepala orang di kamar mandi. Tuh, anjir. Gue gak pernah terima. Pokoknya kalau bully fisik, gue gak bakal pernah terima. Kalau gue jujur juga merasakan yang namanya merasakan gue kena bully ya. Tapi kalau waktu itu di eranya gue adalah per hari. Jadi beda target. Beda target. Oh, gue juga pernah. Beda target. Kalau gue beda target. Jadi emang kebetulan gue nggak tahu mungkin di situ di jatuhnya gue. Jadi gue benar-benar satu hari full di sekolah itu benar-benar kita kayak gue tuh benar-benar kayak dibully habis-habisan lah. Entah verbal, entah fisik. Tapi menurut gue kayak ayo udahlah biarin dah. Daripada toh di mindset gue kayak gue di sini untuk menuntut ilmu gitu loh. Sebenarnya itu salah juga, nggak boleh begitu, Ding. Iya memang. Sebenernya. Tapi gue juga gue kan bukan tipikal orang yang doyan berantem. Iya. Gue tau gue kan. Gue kan tipikal orang yang kayak ya udah gue lagi di sekolah ya otak gue cuma study gitu loh. Fokus gue cuma studi doang. Jadi gue nggak mikirin yang kayak gitu. Walaupun memang itu konteksnya gue lagi dibully. Tapi semua juga rata kok. Maksud gue kayak gue kadang suka ngeliat teman gue yang kayak kasarnya fisiknya mungkin agak ya dibilang kurang sih enggak, tapi gendut ada. Iya, gemoy. Agak lebih mungkin. Nah itu yang namanya orang gemuk mungkin kalau dipukul kayak berasa beda sama orang kurus kali ya. Gue ngeliatnya kayak kasihan, gue coba untuk kebela dah. Tapi alhasil ya udah jadi gue yang kena. Ya udah di mata gue, duh gimana ya jadi serba salah anjing. Tapi di satu sisi gue nggak punya power untuk ngajakin berantem gitu kan, karena gue bukan tipe orang yang doyan ribut juga kan. Jadi ya udahlah, ya udah biarin. Menurut gue jadi kayak ya udah mungkin emang ini hari apes gue aja gitu. Kalau gue justice gue orangnya. Anjay. Gue nggak bisa. Gue nggak pernah toleran bully sebenarnya. Verbal juga sebenarnya gue nggak toleran, nggak bisa nerima. Tapi kalau untuk verbal doang, menurut gue nggak ada luka fisik kan, jadi ya aman aja lah. Itu lu harus balik lagi ke orangnya harus menerima apa enggak. Ya kalau masalah cengeng-cengan gitu mah gue di SMA biasa. Iya, makanya. Ya walaupun kayak ada yang kurang dikit yang tadi kayak lu bilang tuh kayak dia. Ya paling dicengin doang gitu. Enggak ada di orang gue SMP dipanggilnya Shinchan anjir. Ya. Kurang bully apa itu panggilan lu Shinchan? Itu mah jatuhnya kan ya bully sih. Iya. Jatuhnya. Panggilannya curut. Gue Shinchan karena ini nih alis gue nyambung kayak Shinchan, tebel. Ya gue makanya kalau buat kayak gitu gue masih aman. Gue mau cengan Shinchan doang mah ya, maksud gue ya di SMA gue juga gitu, ada yang kayak kekurangan gitu kan. Tapi ya udah dicengin aja. Dia kan ibaratnya dibilangnya kan ya kurang lah gitu kan, dipanggilnya Afgan. Ya kan itu kecengin kan. Ya udah tapi gitu doang. Tapi terlalu keren sih panggilan Afgan sih. Gue sih terima sih kalau panggilan Afgan sih. Cuman kan orang paham gitu kalau ini ngeledek gitu. Tapi gue sih terima, jujur. Walaupun ngeledek, anjing berarti gue keren dong kayak Afgan. Tapi dia jatuhnya bukan yang normal ya. Maksudnya agak rada-rada ABK, juga. ABK. Agak udah rada-rada juga ya mukanya ya begitulah. Jadi dibilangnya Afgan. Ya cuman orang yang lain ketawa kan karena masa Afgan gini kan, maksudnya dalam kayak apa ya dibilangnya ya. Tapi keren tuh, biasanya sampai panggilan sampai gede tuh. Iya kan? Emang sampai sekarang kan keren masih anjing. kalau ketemu gue kayak Keren. Afgan Gan keren. Ya gue sampai sekarang masih dipanggil Shinchan sama teman-teman SMP gue satu kelas anjing. Males banget gue. Lah, soalnya Shinchan kan titiknya kelihatan anjing. Lah gue boting. Ya lu dah, gue dipanggil boting. Boting dari mana boting? Dari gue kecil itu. Secara gak langsung. Mak lu? Apa teman-teman lu? Teman-teman gue. Emang biasanya habit tongkrongan awal. Iya, itu kan jatuhnya cengan anjir. Cuman karena boting lebih biasa nih, gue panggilnya boting. Ya, jadi yang tadi ya dicengin, ya udah biasa aja kan akhirnya. Kalau gue di rumah panggilan gue Rian Malah aja. jadi panggilan. Nggak pernah ada panggilan aneh gue. Kalau di sekolah doang gue Shinchan anjir. Itu SMP doang. Biasanya sama teman-teman gue manggilnya Rian aja. Gue dari kecil SD, SMP, SMA botingnya Sampai udah. sekarang ya. Sampai sekarang kita juga manggilnya manggilnya boting. Gue aja kalau udah jadi menempel banget ya. Sumpah gue kalau lu nggak ngasih nama lu Rido di Facebook, gue nggak tahu nama asli lu. Sumpah. Gue baru tahu nama dia Rido. Dia baru tahu sih. Sumpah, gue baru tahu nama dia Rido. Tapi emang iya sih. Dia Sama kan emang manggilnya iya. kan Bang Boting mulu. Iya kan? Soalnya gue juga dulu zaman warnet manggil dia boting-boting aja. Gue nggak tahu nama aslinya dulu mah di warnet. Sama nih dia juga Gue kayak nggak tahu anjing. pas temenan Facebook baru tahu namanya Rido. Iya. Rido W. Misel. Enggak, gue taunya gue nyamper dia. Gue Oh, boting ya kan yang manggil terus emaknya, tiba-tiba panggil emak gua. Maya manggil
Do, temen lu. Oh, Rido. Aduh. Tapi kalau ada panggilan dari kecil, orang tua Susah. udah biasa aja. Enggak, orang tua Iya, udah iya, biasa iya. aja. Orang tua juga bisa terima. Malah kadang-kadang manggil lu boting juga kan. Enggak. Gua nggak pernah manggil voting ya. Gua ada temen gue siapa ya? Jadi panggilannya apa? Sampai orang tua manggil dia Pobu, temen gue Pobu. Orang tua manggil dia Pobu anjir. Kayak lebih pantas Poboy lah. Padahal namanya Farhan. Iya. Orang tuanya abangnya. Nggak, tapi emang Kakaknya. Pobu jatuhnya lebih kayak gimana ya? Lebih Mensingkatkan ya, kalimat. lebih singkat. Kagak namanya Farhan. Iya, tapi maksudnya Mungkin ada kalimat inisial Jauh banget. yang mungkin ada Jadi dulu inisial namanya, dulu kita manggil buat ceng-cengan namanya Johbur. Johbur, lama-lama jadi Pobu sampai sekarang. ya mungkin Maya juga, Pobu lucu, Poboy lah. Iya, sampai sekarang sampai orang tua manggil Pobu anjir. Jadi gua kalau nyamper, Pobu. Pobu dipanggil. Sama boting sama gua ya itu nama apa nama Ini pak Maya nama dia juga tongkrongan. gitu, gue manggil Iding, Der. Enggak itu Dir, Haidi. Tapi kan nama asli tetep kan. Iya. Ada kalimat apa kalimat iding tuh yang tadinya haidir jeding. Padahal gua nggak tahu. Padahal gua nggak ngerasa bibir gua jeding. Jadi ya udah teman-teman apa lingkungan gua kecil manggilnya ya udah kayak gitu. Gua pada nama asli gua bukan Rian loh. Nah, gak ada yang tahu kan nama asli gua. Afriansah. Nah, dia tahu. Oh, gue tahu Dia anjing. tahu, dia lo kan temen kerja anjing. Gue KTP lu. Itu kan masih ada kalimat Rian Afrian. Ya tapi kan harusnya kalau orang kayak SMP gua kan SMP yang normal manggilnya Afri. Iya kan nama nggak depan. enak. Iya. Afri nama cewek. Enggak, Afri. gua juga pas dipanggil Afri dengernya kagak enak. Iya, gak Karena enak, gua biasa anjing. dipanggil Rian. Iya. Jadi gua nggak pernah terima dipanggil Afri sampai sekarang. Kalau ada orang manggil Afri, gua tampol. Mending gua tampol lah yo, mendingan gua temenan gua mah. Jadi Gak enak konteksnya juga lebih pada didengarnya kayak Afri ya. sebenarnya apa ya cocok logi zaman tongkrongan dulu tuh lucu-lucu. Cuman kalau sekarang menurut gua kayak panggilan-panggilan kayak gitu karena udah strict banyak pembulian jadi malah jadi Aneh. jadi nggak apa ya jadi nggak asik dulu lah. Ya selama gimana ya, kalau ceng-cengan doang tapi lu nggak diasingin gitu, nggak Iya. kayak dibedain sendiri deh, itu mah oke-oke aja. Gua di SD pernah gua ngerasain 2 tahun yang namanya gak ditemenin. Nah itu yang kayak gitu-gitu baru agak lumayan. Gua kalau di SD pas baru masuk. Soalnya kan gua anak pindahan. Kan kalau anak pindahan kan maklum ya. Kenal nggak kenal. Iya enggak, tapi lumayan lama, Ding. 3 bulan. Lah gua 2 tahun aja. Gua 3 bulan berasa, Bro. Gua tampol yang pentolannya. Ya, gua mah jagoan. Gua mah demen ribut gua, demen perkelahian. Iya, yang kasus SMP itu akhirnya gua jadi pentolan kelas anjir. Ya pasti begitu. Tapi gua jadi pentolan kelas ya. Sampai pentolan sekolah takut sama gua. Pernah nih pentolan sekolah lagi tuh gua pernah atletik. Atletik gua kan bawa motor, gua pakai topi gua dipinjem. Gua pas besoknya gua minta dong topi gue ke dong. Namanya gua nggak mau nyebutin. Pokoknya sini topi gua. Dia kayak lagi mabuk tuh, bocah anjing lagi mabuk. Dilempar topi ke muka gua. Wah, anjing gua bilang entot. Gua udah tuh bodo amat, gua masuk ke kelas, gua ambil topi gua masukin tas. Tiba-tiba dia datang sama kerumunannya, sama pengikut-pengikut kontolnya dia tuh. Sama penjilat-penjilatnya dia. Dia datang tuh. Lu tadi ngapain gitu? Lah, gua minta topi gua anjing gua gituin. Gua mah enggak ada takutnya kan dari SMP. Dari kecil gua enggak ada takutnya. Gua minta topi gua doang. Lu kalau mau topi beli anjing, punya duit gak? Mabuk doang tolol gua gituin. Ditampol, brok. Diri dong. Dar, jatuh. Dar. Orang mabuk mau ribut anjing. Kali Abis. tampol puyeng anjing. Ada temennya anak yang itu ya sama dia juga, satu kelas sama dia juga. Udah. Lu yang ceramain malah si pentolan. Lagian lu Rian dilawan goblok. Dia tahu kasus Orang gua anjing. lagi juga orang mabok mah diributin mah dia yang kocak anjing. Enggak, Enggak Ori. mabok pun gua enggak takut. Nih sumpah. Iya. Dia orang tol ya. Dia udah mabok terus di sekolah anjing. Iya. Jadi dia kan masuk siang. Jadi kayak paginya dia minum-minum dulu. Jadi matanya teler lah. Gua tahu kalau orang mabok kan gua tahu ya. Anjing. Ya gua lawan, gua enggak ada takut-takutnya gua mah. Kalau zaman dulu mah emang gitu, Lip. Iya. Zaman lu Iya. sekarang mungkin udah terlalu ini kali. Paling maboknya pas pulang. Iya. Kita mah berangkat sekolah juga mabuk, Lip. Zaman dulu Iya, maksudnya kan sekolah siang. Kalau di- mabok apa bikin panas? Enggak, masalahnya gini, Lip. Di eranya gue atau di era gue dah. Sebenarnya mabuk tuh bukan berkebutuhan khusus karena emang lu nongkrong lingkungan lu jelek Iya, kayak udah gitu. itu aja. Ya gue juga kan sekolah siang ya. Gue nongkrong tuh pas belum masuk kan. Tapi kayak ngerokok doang sih. Jadi untuk anak-anak yang ya makanya kan zaman dulu kan
sering dijudge. Lu sekolah di mana? Anggaplah ini di SD gue dah 05 sama 06. Gue SD 06. Oh, 06 mah emang muridnya bengok-bengok. Nakal, Iya. iya, nakal-nakal. Gitu. Sekarang mah jatuhnya sekolah udah lebih strict. Iya, Iya. kalau udah lebih Ya, parah lagi. modern Nggak aja, bisa modern. terlalu kayak dulu lah. Jadi Dulu kasarnya tuh kelas siang tuh kelas F anjing. Kelas tolol. Kalau di baka di zaman gue nih ya, guru masuk. Tau gak lu? Teman-teman gue di belakang pada tidur. itu juga gue. Iya Itu kan? gue masih, Itu masih. gue masih Itu- teman gue. Salah satu temen gua. Enggak bohong gua. Iya kan maksudnya ada guru nih. Gurunya udah males gitu, udah nggak mau, Iya. udah males. Udah males tegor. Sumpah. Udah males Nih, tegor. Di belakang pada tidur anjing. Iya, ini sumpah ada satu Di teman gua. kolong anjing. Ada satu teman gua. Ih, kontol banget nih orang. Itu sumpah. di kolong. Mending gua meja gua majuin, kita bikin lahan di belakang tidur. Jadi Iya kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, di kolong gua mah enggak di kolong, terang-terangan gua di belakang. Iya, tapi maksudnya di belakang kelihatan sama guru juga. Guru udah kelihatan lah sama orang kaki tiduran. Iya, Tapi guru kayak- udah ada gitu aja. Jadi kalau gue kasih spare sekitar setubuh gue sama teman-teman gue, jadi sekitar semeter setengah lebih. Ya itu buat tidur itu. Jadi tidurnya rebahan, bener rebahan, gak nikuk, nggak apa, rebahan. Iya. Bawa Iya kayak gitu. bantal. Gue Iya, aja, kayak gitu. gue sekolah di tas isi gue bantal anjir. Nggak ada gue buku pelajaran. Disclaimer itu bukan gue ya, itu temen gue. Disclaimer itu gue ya. Itu bukan gue anjir. Oh ya udah. Back to topic. perkembangan. Perkembangan karakter kenapa jadi ngomongin bully, tapi nggak apa-apa. Emang ini anak-anak anjing harus dikasih tahu biar nggak bully. Tadi itu menurut gua kayak apa ya, mungkin dari semua anime yang gua tonton yang benar-benar kayak ngena banget upgrade development karakternya itu benar-benar di Koyato no Katachi. Benar-benar kayak lu dari gobloknya walaupun memang lu anak-anak, tapi seenggaknya lu tuh dapat pencerahan dari ngeliat sosok orang tua gitu kan. Akhirnya lu mau berubah kan, asalnya kan juga ada yang bebal kan, anak bebal nggak mau berubah ya. Jadi intinya gue suka di karakter Ishida itu sih. Yang lain. Ada yang mau nextnya? Ah, Apa gue dulu? ini mereka berdua haters gua. Jelas akan langsung kita hina Ega, Ting. Yoi. Apa sih, sumpah. Sumpah. Apa, Ting? Sangian! Yoi. Dia yang tuh udah diwakilkan. Ah, Sudah diwakilkan. Karakter baru upgrade Deus. Sangian apa yang mau diupgrade? Enggak cowok masalah Dengerin dulu, dengerin Udah, dulu. biar Sumpah. dia dulu. Ntar baru kita bantah. Ya, betul. Sumpah, dia kan yang dari awalnya Hikokomori ya. Iya. Dia kan dikasih kesempatan kedua lah. Iya, Ya, betul. tempat isekai ya. Betul. Nah, kemudian dia gitu langsung dibantah gitu sih kayaknya. Ih, Kenapa takut? Ayo ngomong. Ayo keluarkan. Masalah Keluarkan. Keluarkan. masalah semuanya. Keluarkan sisi bagus dari Rodeus. Yoi, Pengen tahu, Ayo, pengen keluarkan. tahu. Biar gue tahu. Kita bisa menontonnya kalau Nah. lu ngasih tahu sisi bagusnya. Iya, pokoknya dia tuh dari awalnya yang kayak Hikokomori karena dia nggak suka sama orang tuanya lah, sama orang tua Iya. rumahnya lah. Ya gue paham itunya. Gue masih memahami. Garis bawahin broken home. Nah, ya. Soalnya Hikokomori. ini kasusnya karena dia dibully, Cok. Iya. Dia tuh dibully sekolah, dibully Iya, iya, keluarga. iya, iya. Akhirnya dia mengurung diri. Keluarganya nggak? Keluarga kebully, Cok. Lu tonton, lu baca dong yang bener. Dia kan dibully sama keluarganya, anjing. Kayak orang sama abah, sama adek dikatain, gendut, jangan coli mulu. Ada nggak ada yang ada begitu? Itu sama suami ininya anjir. Ya, Kakak ipar. ya itulah. Ya pokoknya dia jadi Hikomori kan karena bully itu. Dan dia juga benci lah sama Dunia. Keluarganya. Keluarganya. Terus dia juga sebenarnya benci sama dirinya sendiri pas dia tahu kalau Ditelanjangin di sekolah. kenapa dia di kehidupan Dia manusia nggak begini. beruntung. Ting, sini Ting. Lu nggak masuk kamera, main kamera. Nah, sip. Lanjut. Terus. Gue tungguin sampai lu kelar. Ayo. Gue masih belum nemu bagus. Iya. Gue baru bisa. Belum, Gue baru bagus. pasti ngecengin terus aja terus. Kalau gua kan langsung jep kan. Aduh, pokoknya dari itu kan dari dia yang nggak suka sama orang tuanya ya, dari dia yang nggak sayang sama orang tuanya, sejak dia dari kematian, pokoknya dari kematian si bapaknya ini sama ibunya kehilangan ingatan, dia jadi ngerasain lah gimana orang tuanya tuh mati di kehidupan sebelumnya. Jadi dia paham apa arti orang pengertian orang tua tuanya. gitu, dan dari situ dia lebih kayak
menghargai setiap orang yang ada di lingkungannya. Terus Ya gitu, titik poinnya pokoknya dari sampai akhir tuh dia bener jadi sayang keluarga enggak. oh, titik poinnya dari nggak sayang keluarga sampai jadi sayang keluarga. Oh, gitu. Aja terus sama Poinnya. Tapi masih sange. Iya. ya Gitu doang, gitu Allah. Iya loh. Maksud gue kayak apa ya? Enggak, Enggak. enggak. Sorry itu saya mohon maaf ya. Nih gua nggak kepotong dikit aja. Time skip lah kasarnya. Lu tinggal di dunia yang kasarnya udah tukang coli nih. Terus lu pindah ke isekai. Makin sangean. Nah, nih kalau sudut Upgrade-nya pandang gua, Rudeus itu cuman kayak dia pindah ke isekai dikasih privilege. Nah, itu udah gitu doang. Cuman gitu doang. Itu. Jiwa aslinya mah sama aja udah Kasar- sange ya. Kata-kata yang pengen gue omongin udah dikeluarin boting. Itu kasarnya lu di dunia di kamar doang misalnya. Nah, Tapi dia kalau cuma misalkan di isekai difasilitasin. Nah, bedanya cuma gitu doang. Iya. anjir. Karena dapat privilege kan. Iya. Yaudah ini Jadi opini fasilitasi. pribadi gua ya. Dia developer karakternya dia ini paling juga. nggak suka. Ini pendapat Iya. gua. Nah, Ini iya tiga itu anaknya 6. Lebih. 7. ya udahlah. Ada satu anak yang sama kayak dia. Iya kan? Ada. Walaupun gue gak nonton animenya Ibarat katanya tuh jadi kayak kalau di genre hentong ya. Anjing sih ada yang sono. Dibilangnya kan ugly bastard. Rudeus itu laki bastard. Benar. That's right. Laki bastard. Bener. Betul, Laki laki bastard bastard. jadi kayak gitu anjing. Dari ugly bastard jadi laki bastard anjing. Dia nyerah dia. Dia menyerah. Gimana ya? Untuk memberikan pendapat dia tentang Redeus yang developmentnya bagus. Kalau dia nih, Ayo. Nih, bentar. Nih gue bahas bawain Rudeus sama aja gue bawain. Aduh, mati apa? enggak. Gue sama aja kayak gue bawain karakter dari Kanojo Karishimas. Kazuya. Kazuya gue masih bisa ada lihat bagusnya. Nggak ada. Ada. Kasih tahu, Ting. Enggak ada. Kasih tahu, Ting. Dia Nggak ada. memperjuangkan itunya Chizuru. dia, Chizuru. Dia Nah. bener-bener gak mau ganti cewek lain. Nah, Masih ada berarti bagusnya. konsistensi. Dia Konsistensi. sisi bagusnya dia ada sisi konsistensinya walaupun Iya. dia sange. Nah. Iya. Dia masih kayak Dia sange doang. buktinya si siapa? Tadi si itu Kazuya. Kazuya aja pas dia mau gini kan dia inget Chizuru kan. Iya. Wah, itu itu pantangan Jadi laki-laki yang paling jos menurut Ya, gue. nggak usah diri-diri. Udah masuk. Lu inget kan yang Menurut si karakter cewek yang rambut biru tuh Iya. si Nao kan Hmm. udah mau ngebolehin tuh, ayo udah main udah. Itu Cuman dia nama- inget kan. Itu Cinta namanya sejati gua Chizuru. Anjir. Pas menghilangkan ngeliat hasrat untuk anjir. yang dicintai. Itu malah menurut gua itu laki-laki paling the best. Redeus dikasih yang lain mau. Lah enggak mau anjing. Emang sangean. Enggak mau, sumpah. Orang dari awal Dikasih yang lain nggak mau. Nah, itu Karena itu pas developernya seleranya bagus, dia. itu developernya. Berarti bukan selera, beda. Iya, Beda. itu bukan selera. Jatuhnya bukan petise. Iya. Ganti baterai dulu. A few moments later. Lanjut sampai mana? Lu mau pembelaan apa lagi? Pembelaan apa lagi? Pembelaan apa Apa lagi? lagi? Lu kan mau pembelaan dari tadi. Ayo pembelaan. Gua kasih tempat pembelaan. Udah ini Rudeus ya bagi kalian. Iya emang. Sampah. Sampah. Anjir. Tapi kita harus menghormati pendapat dia, Bro. Ya. Ini kan menurut pendapat kita masing-masing. Walaupun menurut kita sampah, menurut dia bagus. Ya makanya kan tadi gue tunggu, Bagus. coba gue pengen lihat sisi bagusnya Rudeus. Iya. Bagusnya. Gue coba jelaskan di mana sisi bagusnya dia. Dia dari seorang yang bodoh amat sama keluarga, sama lingkungan sekitar. Jadi orang yang benar-benar Sayang keluarga. Lu mau ngapa-ngapain keluarga gua lu mati. Bahkan dewa pun dilawan. Iya. Terus Itu bukannya seharusnya manusia gak sih? Enggak, Lu lawan dewa. dengerin dulu dari awalnya, Bro. Jadi kan awalnya dia benci keluarga, jadi sayang sama keluarga banget sampai dewa pun dilawan. Kalau benci keluarga itu kan ya berarti kan antara Ada masalah. Ada masalah. Nah, iya itu Gitu. dia tuh bisa mengatasi masalah itu ya dengan perlahan dari dia di mana dibukain lah pandangan Tentang apa tuh? keluarga. Tentang keluarga. Ternyata kalau misalnya Sama si Zeni. semua keluarga tuh nggak sama. Dan Apalagi kok dan titik-titik Dari anjing. apa? Kenapa Lu anjing? masih pertanyaan.
Kita kan nggak tahu, kita nggak ada yang nonton. Apa anjing dan sangean maksudnya? Soalnya gini ya, nih, nggak apple to apple. Soalnya kalau di dunia sebelumnya kan dia emang karena keluarganya begitu. Masalahnya di keluarga yang baru, dia harmonis. Nah, Iya, iya. kayak yang Iya. sebelumnya. Nah, kalau Nah. misalkan dia kayak masih sama yang kayak di sebelumnya, terus dia berubah gitu, ngeperbaiki. Nah, mungkin gue masih Bisa terima. Nah, iya jatuhnya nih, di dunia baru ini privilege doang. sama bentar dulu. Sama kayak si Tahan. Isida tadi, pandangan dia dibuka tentang bully, kasusnya Isida kan Iya, bully kan. iya. Nah, dia pandangan dia juga dibuka tentang keluarga ini. Bahkan ya sampai yang gue bilang tadi, dia set gue dia sampai rela dijadiin alatnya dewa buat ngelawan dewa lain. Tapi sorry tuh gue compare. Iya. Gue compare antara Isida sama Rudeus. Hmm. Isida nggak sangean. Iya, maksud gue tuh dari Kalau sangean ya memek. memek kan gue bilang Bukan masalah kan gue bilang dari tapi bukan pandangan dia babi. Masalahnya bukan di sangeannya anjing. Kalau sangean mah sange aja. Emang kita udah ngeliat Rudeus, udah ngehead aja. Anjing. Kita tuh harus open minded, bro. Oke, lanjut. Serius. Ayo. Ya udah, intinya itu dia lebih ke keluarganya, lebih Ya pandangannya lebih kebuka care lah, keluarga, gitu ya. kan. Lebih melindungi keluarga dia Ya, kan. dan dimana ya dia first step-nya tuh buka pandangannya perlahan-perlahan gitu. Udah. Udah, silakan hit gua, ayo. Silakan hit gua. Gue nggak nge-head lu, gue nge-head Rudeus. Iya. Gue nggak nge-head lu. Lanjutin. Ya intinya gitu, kalau gua nih harapannya Mushoku Tensei, Rudeus itu dia berubah dari karakter di awal kan. Di awal dia tahu begitu kan, dia need kan. Ibaratnya dia ya. Ya berubah dari nitnya berubah. Iya, dia nitnya berubah. Untuk segi nitnya dia berubah. Iya, memang berubah. Segi nitnya berubah. Tapi kan dari yang kayak ya maaf yang tadi bilang gini sangean nih. Tapi nggak bisa dirubah. Itu nggak berubah itu. Itu kan emang ya manusia bawaan ini. Enggak, tapi kalau misalkan lu perubahan drastis kayak gitu yang tadinya Rudeus dari season 1 season 2 season 2 sekarang ya? Gak tahu. Sekarang season 2 nanti ada season 3. Nah, di season 3 diganti maksudnya dari kepribadiannya dia kayak gitu. Itu menurut gua malah jadi kayak penghancuran karakter anjing. Iya, gue ngeliatnya tuh kayak cuman si Rudeus itu cuman kayak dikasih apa namanya? Privilege. Bukan privilege, maksudnya dikasih Kehidupan kedua. kehidupan tuh, tapi dipakai sama dia tuh buat melampiaskan apa yang belum dilakuin sama dia di dunia sebelumnya. Cuman itu doang. Nah, jadi gue ya, di situ. ya mungkin sisi positifnya yang tadi Alif bilang. Iya. Nah, sisi positifnya. Tapi kan kalau yang lu lihat kan kayak ini tuh bukan sisi positif, tapi lebih memanfaatkan keadaan yang Iya. ada. Nah, gue ngeliatnya gitu. Si Rudeus tuh kayak gitu. Menurut tuh kayak dia tuh kalau ada ketemu cewek sange. Enggak gitu. Bukan masalah gimana ya. Ya intinya tuh dia bukan memanfaatkan, gimana ya jelasinnya. Ya intinya kalau di dunia sebelumnya nih, dia pengen, jadi kayak gitu juga kan, demen sama cewek, tapi ya dia tubuhnya dia nggak ini kan, nggak memadai untuk gua mau inilah. Jadi dia kerjanya cuma nonton bokep doang di rumah kan. Nah di sana dia dilampiasin. Ya untuk nge-privilegein dia nggak bisa. Iya. Iya, jadi nggak ada tempat lah. Iya. Nah jadi gua ngeliatnya kayak di dunia Rudeus yang baru ini dia cuma melampiaskan hasratnya dia doang gitu. Hasratnya. A few moments later. Nggak guna juga sih gue mau nge-search apa, Bang. Lah, lu mau nge-search katanya tadi. Tadi katanya lu mau nyari bantuan. Au. Apa? Call a friend. Kalau friend apa? Siapa yang bangun jam segini, babi? Kalau Ki. nah, emang angkat. Enggak juga sih. Lu ngechat balas apa? Didiamin. Paling disikerin doang anjir. Sama dia mah manusia tai. Lanjut. Nih, tapi lu nggak suka dari segi haremnya dong berarti? Bagaimana? Gimana ya? Gue jujur, gue bukan pencinta ya. Gue demen harem. Gue demen harem. Tapi entah kenapa gue Rudeus gak demen. Kenapa? Ya karena dia terlalu gimana ya? Karena terlalu harem. Bukan terlalu harem. Harem itu tuh harusnya kan dia nggak sampai kayak gitu. Iya, Dia malah betul. harusnya harem itu karakter utamanya itu nggak peka
Iya. Harusnya si Rudeus ini jatuhnya malah lebih ke arah playboy. Iya betul. Betul, Lip. Nih, tapi kan nih sebentar. Dia pas gitu, itu pas dia waktu masih kecil doang. Iya. Itu dia pas waktu masih kecil doang. Iya. Benar. Iya benar. Iya Cuma benar. udah waktu masih kecil doang, seterusnya enggak. Lah gue kalau seterusnya gue nggak tahu. Nah, ya udah. Gue nggak Ya soalnya itu. kan nggak lanjut. Ya udah itu Tapi- development karakternya. Tapi tetap kalau ibaratnya pas di akhir dia punya istri banyak. Nih, oke itu gua bisa konfirmasi. Dia itu cuma sama si Elf doang. Si Elf. Nah, kenapa dia banyak? Karena si Elfnya ini ngebolehin. Oh, Udah poligami. sesimpel itu. Iya. Ngebolehin. Si Sylvia tuh ngebolehin poligami. Ngebolehin katanya cowok kalau kayak Rudes mah ya nggak apa-apa kalau punya lebih dari satu. Jadi itu bukan dari sisi Rudeusnya yang mau Iya, sebenarnya. karena Silvi ngomong gitu, tahu Rudeus sangean. Iya betul. Betul. Nggak, Akhirnya ini bantu. Iya betul. Bener sih karena nafsunya sih. Iya kan? Emang enggak kuat anjir. Enggak, tapi kan pas di sih nafsunya tuh udah bisa dikontrol. Iya, Iya, dikontrol paham. kan. Kasarnya gini. Dikontrol anjing. Kasarnya gini, Lip. Itu Ya kan emang nafsu dikontrol. kasarnya itu elfnya kurang baik apa anjing? Suami gue tahu sangean nih, Lagian ya kan? juga semua cewek yang dinikahin Rudeus tahu karena Rudeus emang sange. Anjir. Pertama si yang rambut merah siapa? Si Eris. Eris kan Ya. gak demen sama Rudeus kan karena jadi kayak gitu terlalu Iya. terlalu Ofensif. ofensif banget. Iya, nah tapi balik lagi itu pas dia masih kecil, semuanya itu teman dia masih kecil. Iya, paham. Rory. Roxy juga. Roxy bukan teman masa kecil. Iya maksudnya kenal Rudes Gurunya. pas masih kecil. Gurunya. Pas kenal Rudes masih Berarti kecil. kan sange banget sama guru sendiri. Sama guru sendiri. Cok. Guru, Cok. Kurang sange apa sama Gini guru aja sendiri, deh, guru kalau ada- sendiri diembat. Nggak, soalnya yang gua harapin dari Rudeus itu, ya dia nggak kayak gitu. Maksudnya jangan fokus di yang itunya gitu. Ya enggak dia enggak fokus di sangenya bangsat. Dia enggak fokus di sangenya anjing. Ya karena kan gue nonton di season satunya ya. Jadi yang gue udah ilfeel gitu. Gue Sebenarnya ngeliat development karakternya kurang. lebih baik polos daripada Lebih baik tuh karakter nggak ada atau gue mah. Enggak Ya jalan dong. harapan gue, jalan bener nggak jalan ceritanya Maksud gue anjing. harapan gue Ada animenya. dia fokus ke story-nya aja gitu. Maksudnya kayak dia ininya dia kenapa gue di sini, kenapa gue harus apa di sini, harus Storyline ngapain. baru lah. Nah, Storyline baru ya kan lah. itu bukan ke arah nih, nafsunya gitu. Oke, Yang kan gua kritik nih di nafsunya Rudeus itu kan itu. Berarti dibawa dari sisi manusia sebelumnya kan Iya. dia dari sisi manusia. Nah, ya itu nafsunya itu ya perlahan juga menghilang. Nah kalau itu gue nggak tahu ya, gue kan nonton sampai season 1 doang. Ya udah nggak usah didebatin terlalu panjang lah. Gue udah ilfeel. Ya, emang kontol aja udah semua pada akhir Rudeus anjing. Kontol. Gua udah Karena terlalu- sange doang. Enggak, soalnya memang developer apa yang salah ya autore lah atau mungkin Autore lah, iyalah. betul. Kenapa harus dibuat sesange gitu Seharusnya anjing? nggak. Iya. Banyak anime-anime isekai yang waras kok anjing. Apa contohnya Kazuma? Nah, Kazuma itu Kazuma bisa sangean lu. Ya emang. Iya. Iya. Tapi di ini dah yang di Megumi yang satu bathroom dah. Satu kamar mandi sama Megumin dah. Iya kan. Kazuma cuma ngelirik-ngelirik doang kan? Iya kan dia ketutup Iya. sama komedinya. Iya, maksud gua kan bisa dilarin ke sana. Kalau ini kan diperjelas. Ya kan maksudnya kalau musuh potensi juga kan komedinya nggak ini. Ya nggak kuat. Nggak Nggak ada. kuat. Komedinya tuh tipis. Nggak dapat. Tipis. Ah. Lebih bener-bener lebih gede adventure sangenya. dia. Kontol aja udah. Babi udah. Udah lanjut ah anjing, mas gua kontol. Lah kok ngamuk? Tai udah emang perkara gua bawa Rudeus anjing. Enggak, nggak pertanyaan. gue masih bisa terima, santai. Enggak, masih masuk kok. Ketika perbedaan yang tadinya lu benci sama keluarga terus akhirnya lu punya keluarga baru lu enggak ngejudging semua keluarga sama, itu udah bagus. Ya, yang nggak bisa gue terima tuh sangenya doang. Udah di situ doang, udah. Ya udah itu development karakternya ya. Development karakter sangenya itu jelek, harusnya dihilangin aja sekalian. Ya lu Nggak harus hilang lah. nggak punya hasrat dong babi. Bukan nggak punya hasrat Masalahnya anjing. dia punya 3 istri. Ya karena mereka Kalau cuma cukup 1 istri, ya udah 1 istri aja. karena Gue tuh dia- menolak poligami. Kayaknya itu anime cocok buat dijadiin handphone si anjing. Emang, Iya kan? emang. Ya Apa? masalahnya orang tuh
Roshi ke Sensei. hatersnya emang karena di season satunya. Jadi karena udah season satunya begitu, orang Tapi banyak yang suka tau. iya, maksudnya kalau dia ngeliatnya dari segi story, gue jujur dari dunianya karakter kayak heroin-heroinnya anjing bagus semua, gue juga demen. Cuman balik lagi ya karena udah ilfil di season 1 di karakter si Rudeusnya. Nah, udah jadi kagak males nonton lanjut lagi, jadi ya. males. Iya, gue juga Gitu. sampai sekarang Makanya gue bilang Mushoku Tensei itu bisa setara sama Frieren, cuman karena kenapa dia di awalnya begitu ngegambarin Rudeusnya gitu. Nah itu yang gue bikin kurang Mushoku Tensei kalau dari gue. Tuh gue bisa bilang Mushoku Tensei setara dengan Frieren loh. Bagus itu dunianya anjir. world building Perlu gue panggil temen gue Heru. Dia sama kayak gue anjir. sama men, Heru Kun. Dia juga sama kayak Pola gitu. friend Heru. Dia masih bangun kok jam segini. Ah ya nah. Ujung-ujungnya bukan batu malah ngejajing juga ini. Capek gua. Ya kalau di season 2, season 3 yang mungkin emang dia berubah ya bagus. Ya setidaknya lu buat dua orang ini tuh akhirnya untuk menguntungkan buat nonton lah. Gue tahu ceritanya sampai light novel gue tahu. Gue kan nonton light Ya, novel. kalau gua Berubah nggak? Berubah, sebenarnya berubah. Nah, nih, gua tanya lu nih, POV lu yang dulu baca light novel. Tapi masih perubahannya dia juga apa? baca light novel. Ya perubahannya apa? Perubahannya ya itu yang tadi dibilang Alip. Jadi dia tuh bener-bener care banget sama keluarga jadinya. Jadi bisa dia dia sampai ending. dia ngelakuin apapun itu sampai apa untuk keluarga orang dia pas di udah mau akhir ya kalau nggak salah ya. Mau akhir kenapa? Dia tuh ini apa sampai nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya kan gara-gara ngituin keluarganya. nih Anjing gue spoiler jauh banget sampai mau akhir. Mau akhir itu benar. Mau melawan Hitogami. Iya, melawan Nah, Hitogami. polanya si Mushoku Tensei ini kan dia jadi kayak di awalnya mungkin kayak lebih ke ya gimana ya kayak Aramechi. nah Haramechi. Nah pas di season 2 3 mungkin baru serius. Seharusnya kalau gua Telat. harusnya mending di awal yang seriusnya. Nah di akhirnya lu mau Haramechi silakan karena lu udah selesai dengan dunianya. Berarti Kalau gua Nanatsu pengennya no Taizai. Nah, Sampah. ya maksudnya kalau Nanatsu Taizai setuju Iya. kan lu season 1 Setuju. bagus banget kan? Betul, Nah, betul. Lu mending kayak gitu. Seenggak- Season 3 setelahnya yang mau apa sih, Seenggak-enggaknya- udah. seenggak-enggaknya lu kelar dunia lu dulu Iya gitu. sih bener kalau Betul. kalau Lu menurut pengennya gua, gitu. mendingan dibikin alur maju mundur. Nah, Iya. kalau itu juga mungkin masih oke dah. Iya, kalau kata gua kalau misalnya kayak mau dijadiin anime, dibikin alur maju mundur, Iya. lebih bagus. Salahnya- Jadi kita nggak trauma di Reduce masa kecil loh. Ya, gue merasanya tuh Soalnya, Tensei Ya sama berarti di situ. orang-orang pada nge-stuck di Rudeus masih kecil Iya, kan. iya, emang di situ. Soalnya gua yang lumayan baca light novel gua menurut gua ya emang bagus banget. Iya. Tapi emang jadi benci sama Reduce karena Iya. season satunya itu, makanya Karena gua nggak pernah mau nonton lagi. Banyak orang nggak lanjut kan karena itu. Iya, nah Tapi itu mungkin jadi cirinya kan Iya, iya. nggak ada MC yang kayak ya Rudeus gitu. Sangean. Iya itu. Enggak, di season 2 kalau nggak salah gue nonton deh yang ketemu yang si iblis mata tuh yang dikasih dapat mata season Iya. season 2 kan? Season Season 2. sa- Iya. Season 2 kan itu? season 1 itu season 1. Core 2. Core 2. Iya, core 2. Itu lah maksudnya season 1 per Jadi Core dia dua, ada dia dua, jadi dua dia core, dibagi 2 core. 24 episode. 24 12. 12. Ya gue masih nonton itu. Konce. Gue masih Tahu, gue masih tahu aja dikunci biar dia balik lagi. oh. Terus Ya gue masih nonton itu yang pas si Rudeus dikasih mata iblis itu. Itu season 1 masih. Iya. Yang masih kecil kan itu. Iya itu Iya. itu ya. Sebenarnya Itu. bagus. Gue tuh Iya. gue suka banget sama world building ya. Makanya gue Nah, tuh. soal itu saya nih ya, gue yang awal-awal itu gue skip. Rudeus kecil itu gue skip. Walaupun gue baca light novelnya, yang awal-awal itu gue skip. Karena gue tahu ini gue bakal benci sama nih karakter kalau gue baca dari awal. Jadi gue skip pas udah time skip lah. Ya mungkin kenapa gue bisa benci karena gue kebanyakan nonton harem tuh karakter utamanya itu ya nggak kayak gitu. Iya, nggak terlalu Nggak frontal lah. Nah, Nggak frontal. soalnya rata-rata anime harem itu karakter cowoknya nggak peka gitu. Iya. Dia kagak ngerti apa gitu. Bukannya kayak yang Dia cuma- ceweknya yang demen ke dia. Iya, Gitu. iya. Tapi kan kayak haremnya dia kan bukan yang kayak langsung semuanya itu. Kan pas awal dia Iya. sama si ini Sylvie kan, dia demennya sama Terus Sylvie. kemudian kan sama si Roxy, nah baru ke si Eris nih yang bangsawan. Keempat, demen itu Tempat nggak ada. itu konteksnya perempuan yang demen apa Rudeus yang demen? Rudeus ya demen oh, aja. Berarti Rudeusnya kalau itu awal. konteksnya bukan haram gak sih menurut gua kalau misalkan Harem lah tetap. Harem. Harem itu Iya. konteksnya tuh satu Iya cowok, memang banyak satu cewek. iya Harem itu banyak. iya tapi POV-nya beda nih Iya. yang gue lihat kan Iya. biasanya kan kalau anime harem kan perempuan lebih dominan daripada Nah. laki-laki. Cuman di konsep Rudeus itu beda nih.
Benar. Konsepnya baru tapi gue nggak suka. Enggak, tapi menurut gua kalau Konsepnya baru tapi nggak baru-baru amat. tapi lebih Baru, ke arah baru. konsep baru tapi lebih ke arah menjijikan gak sih anjing kalau misalkan dari POV Nah. cowoknya? Ditambah, Iya kan? ditambah. Nah, yang tadi yang ini background sebelum dia masuk isekainya, nah itu yang bikin makin ilfil lagi. Sumpah sama bener nih, Rudeus. ini soal itu saya mohon maaf ya. Kalau misalkan dari POV cewek mungkin kita sebagai cowok kayak demen kan. Wih, ceweknya lebih dominan atau mungkin cowoknya pura-pura polos. Jadi di situ banyak poin-poin kemoean cewek yang ditimbulin ke cowoknya. Itu ada di Eris. Tapi konsepnya kalau ini lakiannya jadi laki. Ngerti POV lagi nggak, Lip? Laki. Kata-kata yang tolol lakiannya jadi laki. Bukan, maksud gua POV-nya gini, POV-nya dari POV-nya dari POV laki. Kalau misalkan lakinya yang cenderung lebih dominan, jadi kayak lu yang nonton sebagai laki, jadi kayak jijik banget gak sih? Demi Alex sejam anjing bahas Reddit setengah jam. Emang pada udah. Gitu loh maksud Udah, gua. aku mau Maksud gua jelasin kayak dulu, gitu saya gitu loh. Kalau susah. misalkan kayak haramnya dominan perempuan kayak di situ malah banyak cowok yang akhirnya lebih suka gitu karena memang banyak yang ditawarkan gitu fan service dari cewek gitu Sebenarnya kan. kayak satu simpel sih, satu kata. Kayak playboy aja, udah playboy. Kelihatannya seperti playboy, udah. Jadi kayak playboy aja Rudeusnya. Ya walaupun memang dua-duanya sama-sama nggak bagus lah. Soalnya kayak ibaratnya, oke lah dia demen satu cewek nih. Terus ntar dia demen lagi atau cewek lagi. Nah yang ceweknya satu lagi sebenarnya dia nggak mau diduain kan. Tapi karena ya udahlah. Karena udah emang gue tahu sifat lo. Iya, Nah, jadi dia yang daripada- mengalah bukan Iya. bukan cowoknya yang gue nggak mau, gue maunya satu aja. justru Nah, itu hal yang menjijikan. Nah jadi gitu, jadi banyak yang nggak suka karena itu. Udah lanjut. Bahas yang lain. Udah. Terlalu panjang. Udah terlalu panjang. Muak gua. Udah muak dicengin. Gue masih bilang Mushoku Tensei bagus. Ya udah. Gue juga bilang Mushoku Tensei Iya, bagus. Mushoku Tensei bagus. Sekarang kalau nggak bagus, masa gue baca light novel yang Iya, sampai sampai tamat? habis malah. Iya. Iya, itu udah Kalau gua bukan bilang nggak effort Kalau gue bilang gimana. nggak bagus, gue nggak bisa bilang star sama Frere. Iya. Lebih lagi. Gila. Kita nggak usah marah. Aku bilang Mushoku Tensei bagus, Lip. Santai aja. Iya, bagus. Yang jelek tuh Reduce. Nah, masalahnya topik hari ini adalah karakter development. Ya itu. Yang lu demen kan Eris. Udah Rudeus dihina nggak apa-apa. Iya. Yang lu demen kan Eris kan. Ngentot sejam ngomongin Reduce. Sejam guys ngomongin Reduce. Anjing udah jam 3. Ini harus saya bahas agama. Iya juga ya. Lanjut lu sekarang. Development karakter yang Aduh, gue menurut terlalu lu. basic sih sebenarnya. Sampai Naruto lah anjir. Naruto tuh ceramah no jutsu ting. Kagak. Kita cengin dia sekarang gantian. Tak dulu. Naruto. Base-nya dia lu lihat aja dia ibaratnya yatim piatu. Gila, berat banget Tapi tuh dia hidupnya, sebenarnya Cok. privilege. Kenapa? Anak Hokage. Iya, tapi Jadi Hokage, anak Hokage jadi Hokage. Nggak jadi wakil Hokage. tapi kehidupannya berat anjir. Jadi fair. Jadi fair. Dia jadi Hokage karena emang kerja kerasnya dia lah. Ya tapi kan saat semua tahu dia anak Hokage. Iya nggak? Iya itu kan pas semua orang udah tahu dia anak Hokage keempat, pas gara-gara Hokage keempat. Sandaime. Yang ketiga. Enggak, Kan anak Hokage keempat. dia Baru baru maksud gua emang anak Hokage keempat, tapi kan beritanya gede kan Enggak, gara-gara Hokage ketiga. enggak kan orang pada tahu tuh pas perang dunia ninja yang lawan ini Oh, anjir. iya, Kan iya, ada iya. si apa? Jubi. Iya kan si Minato kan disummon. Jadi pakai Edo Tensei. Tensei, iya kan dia Edo Tensei. Nah itu akhirnya tahu kalau Naruto itu anaknya Nyako. si Minato. salah, Itu privilege, bukan di situ titik privilege-nya. privilege, Bro. Itu privilege-nya juga jatuhnya nggak dari kecil. Ya iya. Naruto itu nggak privilege soalnya dia Dia baru privilege, dia Enggak. privilege punya rubah ekor 9. Kalau itu beda, itu dari segi kekuatan anjing. Enggak, itu privilege bego. Dari awal dia punya cakra yang melimpah, buktinya dia bisa 1000 bayangan. Semua main karakter punya privilege kayak gitu anjing. Enggak. Kalau kekuatan Nih, manfaat. privilege Naruto ngomong kapan? Setelah kita cengin balik. Selalu aja. Aku nyimak, aku Privilege kalian. Naruto nih, gua tahu nih ya. Kalian. Naruto tuh udah ditentuin jalannya. Lu ketemu Jiraiya, terus lu ketemu ini kodok. Tar dulu. Jiraiya siapa? Pelatihnya siapa? Gurunya Minato. siapa? Minato. Ya udah. Privilege dari awal. Jadi tuh jadi tuh plot armor. Jadi tuh Arbor. Nah, dari episode 1 sampai akhir tuh. Enggak, nih. Ini plot armor. Muridnya. Tapi Oh, Minato siapa? Kakashi gurunya Naruto. Ya elah ting. Udah privilege ting dari awal. Masuk tim 7. Oh, nih anaknya Yondaime. Iya, Dia gue yang ambil. udah diatur sama Hokage ketiga. Gue yang ambil. Anaknya Hokage keempat. Orang yang ketiga korupsi.
Iya. Iya. Jatuhnya itu minusnya di situ. Beres di situ. Harusnya Naruto kaya. Artinya Naruto dihabisin. Gila, Tapi gue punya teori sendiri loh. tidak seperti Enggak. tidak seperti yang Tadi lo, gue punya teori sendiri tentang pisang. hartanya. Jangan disebut kan? Anjing disebut banget. Anjing gue disebut. makanya beda aja. Privilege beda. Jangan disebut bangsat, anjing disebut banget. Anjing banget lu. Banyak. Nggak itu jadi doang. Tapi orang tahu. Kalau masalah privilege Kang itu. disebut kontol. Tadi gue bisa menjelaskan hartanya Naruto itu yang dari Hokage keempat itu kemana? Gua nggak tahu. Ini teori gue aja, ini teori gue. Ini bukan berdasarkan fakta ya, Iya, bukan. Tapi ini menurut teori gua aja, walaupun gua emang bukan pencinta Naruto ya. Ini menurut teori gua aja. Jadi tuh Hokage kan, lu tahu kan kasusnya Hokage Biju kan? Apa QB. Oh, yang ngerusak. Buat bayar kerusakan. Itu lu tahu. Tapi yang bapaknya kan dipindahin itunya. Enggak Tapi kan di awal udah rusak Sebelumnya duluan. Nggak semua satu kayak pain aja. Iya, tapi kan maksud gua udah lumayan luas. Ya bangun rumah berapa, Bro? Mahal, Bro. Hokage keempat harusnya punya inilah. Tabungan. Bukan apa kalau ini pensiun. Dana enggak. Taruh. Dana pensiun itu didapatkan saat lu tidak mati. Anjing kalau mati mah kagak dapet. Saat lu selesai masa Iya juga ya. jabatan. Minato nggak punya BPJS. Nah, Minato nggak punya BPJS. Kok mirip ya? Kayak negara yang kenal. Jadi dia tuh Naruto tuh terlalu privilege menurut gua. Jadi Nah, kayak gua bisa bilang nggak privilege. kalau menurut gua alur ceritanya udah ditentukan Iya, tinggi. Ya, kalau misalkan kayak ya Ngapain gua intinya bawa? apaan? Dia mau lanjut. Ya intinya Naruto tuh bekerja keras anjir, kagak. Top tidak tadi pindah-pindah udah kayak maraton anjing. Goblok anjing. Tolong banget, lanjut. Intinya tuh Naruto privilege yang tapi kagak bener-bener kayak enak gitu hidupnya. Gak gitu. Kontol lu orang pindah pada anjing. Enggak, gua ngeliat ini rekotan gua. Gue inget banget tuh yang bikin merinding di saat Naruto diakui itu bukan pas dia ya bapaknya baru tahu Hokage kan. Ya Itu Naruto diakuin ya karena pas habis lawan Pain. Iya, memang. Karena dia emang kontribusi dia buat Konoha tuh ibaratnya besar. kayak ibaratnya tuh satu Konoha tuh kayak merasa menyesal gitu dulu kenapa kita bully gitu. Tapi ternyata yang nyelamatin Konoha tuh dia. Tereng. Itu. Oke, Naruto. Enggak, itu tetap privilege menurut gua. Ya walaupun privilege tapi kan dia Privilege kekuatan dari gurunya Jiraiya, dari gurunya Bentar, Kakashi. development karakternya dari mana? ya gitu dari dia ibaratnya dia bekerja keras untuk diakui. jatuhnya giat. Iya. Ulet bahasa Betawi ulet. Dia bekerja keras untuk diakui. Kalau dia membuktikan kalau ya gua Memori penuh enggak? Enggak, masih aman. Masih bisa lah ya sejam intinya lagi. ya intinya dia dari yang dibully dia diakui gitu. Itu udah gitu dong perubahan deh. Klasik banget ya. Terlalu klasik. Era apa? Ini konsep-konsep manga shonen. Ya kalau mau yang baru Yang plot armornya terlalu banyak. yang Udah terlalu- paling baru emang nggak dari- seru juga. Emang dari awal udah kuat. Udah Nah, kuat yaudah. Kyuubi. Terus diajarin langsung bisa Rasengan, jurus Minato. Sekarang kalau Diajarin nama kodok. Jadi baru sanin. Iya, jadi sanin. nah, kalau gue bilang Asta gimana? Sama aja. Enggak dong, Beda. Asta nggak ada gurunya. Asta tuh plot armornya goblok. Development anjing kalau Asta. Asta tiba-tiba punya dapat senjata. Privilege, bro. Nih, kalau Naruto pure kekuatan sendiri. Diajarin sama gurunya, Asta senjata punya orang. Tapi Grimoire juga. Grimoire punya orang. Ya kan privilege juga. Kekuatan menghilangkan sihirnya punya Libel. Tuh karakter kagak punya apa-apa anjing. Iya ya udah kan masih mending Naruto anjir. Ayo. Tapi karena tekad yang kuat. Nah, itu dia sama modelnya kayak Naruto. Sama kan tapi Tapi karena tekad yang kuat. Ini Naruto, ini Asta. Ya segini lah. Enggak, ini Naruto nih Asta. Segini harus. Beda kalau Naruto kalah. Iya, Naruto jauh. Nih, Naruto nggak dibenci autornya. Iya bener, Naruto nggak dibenci autor. Naruto sangat disayang oleh autor. Air putih seret banget gua Naruto anjing. sangat disayang oleh autor. Soalnya banyak kekuatan yang dia dapatkan. Rasen Shuriken,
Rasengan, mode biju. Nyiprat. Lagi semangat teh. Lagi semangat teh. Mode biju. Seret gue soalnya banyakan ngomong nih anjing hari. Yang kali ini panjang banget anjing video. Capek nih ngeditnya, bro. ini anjing? Part 2 lah, part 2. Nggak usah, langsung aja gue lempar mentah-mentah. Nggak usah gue edit. Sejam setengah. Gue sinkronin doang. Maraton anjing. Ini belum dia belum ngomong anjing. Dia belum ngomong. Gue baru inget lu belum anjing. Ini baru 3 anjing. Anjing. Lu tadi roasting doang bangsat. Iya. Tapi karena tadi dia yang nggak kita roasting nih. Yoi, aman. Approve. Soalnya approve dia kalau tadi dia approve. Sama aja sebenarnya anjir. Enggak lah. Sebenarnya tadi bisa gue roasting, tapi karena menurut gue itu bagus karakternya. Lu mau roasting apa? Bahaya lu roasting Iya, anjing. itu dia. Gue pengen roasting tapi bahaya. Roasting tukang bully tuh. Iya. Ya, tadi kan kita ngomongin tukang bully setengah jam. Nah, udah itu berarti Iya, udah berarti roasting udah. itu. Udah, Itu berarti kan roasting juga. gua kan aman, gua enggak kena. Gua enggak kena. Terlalu lama nih topiknya, guys. Gue udahan deh. Time up. 2 jam nih kayaknya nih bisa nih anjing. Capek. Lu mau belum kan Bangga ya? Udah. Iya. Ya, Gimana cepat, nih? biar cepat. Gimana? Ayo, tanya. Gue nggak ada gue. Anjing. Udah capek-capek. Dia roasting dia bilang enggak ada. Anjing.